Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga seluruh aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, namun belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antaranya, diberikan kekuatan, hidayah, kelembutan pada jiwanya untuk mau bertobat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Semoga dengan itu kita termotivasi untuk berikhtiar menata kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya, sehingga melahirkan kualifikasi hidup hayatan thayyibah dan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu, mari kita mencoba untuk berikhtiar dengan cara mengokohkan amal soleh itu dengan pondasi keilmuan yang kuat, dan akidah adalah bagian pokok dari pondasi yang dimaksudkan. Alhamdulillah, para ulama telah merumuskan pokok-pokok akidah dimaksud dalam karya-karya mereka yang merangkum keterangan dalam Al-Quran, juga penjelasan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, seluruh keterangan dimaksud himpunan itu dikodifikasikan dalam satu bentuk disiplin ilmu, diberi nama bahkan dengan namanya ilmu akidah, ilmu tauhid yang mengarahkan seluruh aktivitas kita tertuju kepada Allah yang ahad. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan korelasi antara pokok-pokok keimanan dengan lahirnya disiplin-disiplin ilmu terkait dengan pembahasan dimaksud. Baik disiplin ilmu itu penguatan langsung terhadap bab akidah, ataupun nanti implementasi dari akidah itu sendiri yang melahirkan amalan, atau disebut juga dengan syariat yang nanti juga melahirkan disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan fikih. Kali ini dalam rangka penguatan iman, pokok-pokok keimanan agar tidak melemah, atau dalam bahasa kita penyebab kuat dan lemahnya iman, kita akan mencoba melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembinaan, penguatan, motivasi kepada umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di era beliau berkehidupan, pada sahabat-sahabatnya yang tentunya akan terangkum dalam buku-buku hadis yang disampaikan kepada kita. Kali ini kita akan mencoba menjadikan satu di antara sekian kitab hadis sebagai referensi pembahasan. Seperti saya janjikan, hari ini kita akan bersama pembahasan kitab Al-Imam Al-Bukhari, atau Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah yang terlahir di kota Ju'fah, kemudian juga di Bukhara, sehingga dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari di Khurasan yang sekarang di wilayah Uzbekistan. Kita insya Allah akan memulai dengan pembahasan kitab dimaksud, dan saya pernah tunjukkan kepada Anda ada beberapa versinya. Ini yang versi tanpa terjemahan seperti ini, ya. Nah, yang ini nanti yang dari kitab aslinya, ya, Imam Al-Bukhari. Kemudian juga nanti ada versi syarah penjelas dari Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, yang ini. Ibnul Jauzi itu nanti di wilayah Irak sekarang, ya, wilayah Irak di sekitaran 508 Hijrah beliau, ya. Kalau Al-Bukhari kan 256 Hijrah. Kemudian ini kurang lebih 3 sampai 4 jilid, ya, yang ini. Kemudian nanti yang lebih agak panjang lagi ini, ya. Nah, ini adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau sendiri di 852 Hijrah. Ini 18 jilid sendiri kurang lebih, ya. Nah, insya Allah kita, karena waktunya cukup singkat, biasanya kalau kajian cepat tanpa syarah
Ini saya bacakan yang ini, gitu kan? Atau intisari dari syarah kita bacakan gitu, karena kita gabungkan. Kalau ingin kajian lebih mendalam misalnya di halaqah-halaqah mendalam di kelas Pukau namanya, program utama kader ulama. Kita punya program Pukau terbatas di seleksi se-Indonesia. Nah, ini yang kita bahas yang cukup dalam dengan menggunakan yang ini. Ya, karena ini waktu kita terbatas, insya Allah ini pun sudah sangat lebih dari cukup yang syarah yang ini, karena juga cukup sangat baik, dan saya juga akan gabungkan dengan referensi-referensi lain dalam penjelasan detailnya sehingga ada pengayaan-pengayaan dari bab yang akan kita kaji insya Allah. Sebelum sampai ke sini, saya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua tentang korelasi yang kemarin telah saya utarakan sehingga kita mengerti mengapa kita kemudian menguatkan dengan kitab-kitab hadis. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Kalau saya berikan ilustrasi dari pembahasan yang telah kita urai secara singkat. Ya, kalau kita membuat bagannya seperti ini, Islam yang kita anut, kita peluk sebagai din kita dengan keyakinan kuat yang tertanam di jiwa seperti yang kita telah bahas bersama. Nah, terkualifikasikan kepada dua hal yang paling pokok, yaitu iman, kemudian amal. Ya, seperti Anda telah dapati pula di web yang menghadirkan kolom-kolom ujian, ya. Ini sudah kita uraikan. Di sini kemudian ada akidah, nama lainnya. Di sini ada syariat. Penting saya utarakan sebelum saya melanjutkan bahasan ini, membuat dengan cepat rangkaiannya, mengingatkan kepada keluarga besar Mira yang biasa terhubung lewat Zoom. Kami mendapatkan informasi dari admin bahwa ada problem di teknis Zoom-nya dari sejak semalam. Ya, ada satu problem, jadi mohon beralih dulu ke YouTube untuk bisa mendapatkan keberlangsungan taklim supaya mudah untuk diakses, ya, sampai nanti problemnya dapat kita atasi sehingga tersambung kembali insya Allah, ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian, ini iman dan amal, nama lainnya akidah, kemudian syariat. Ini tersinergi, dua-duanya tidak dapat dipisahkan, saling keterkaitan sekaligus menjadi parameter bagi keduanya. Jadi hubungannya selalu hubungan yang saling menyinergikan, menguatkan, nggak bisa dipisahkan. Seperti saya sampaikan, seperti dua sayap burung, kalau satu bermasalah, kan, maka sulit untuk terbang. Jadi kesempurnaannya terletak pada perpaduan antara keduanya. Dan ini menjadi parameter, keduanya menjadi parameter. Kalau di ilmu hadis ada sanad, ada matan, ya. Kalau di bab ini pokoknya ada iman, ada amal. Dari sejak kita berkehidupan sampai mendapatkan ridha Allah, sampai ke surga pun syaratnya iman dan amal, ya, yang menjadi soleh itu. Nah, ini dua-duanya bisa menjadi parameter satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui kekuatan iman bisa dilihat amalnya. Jika amalnya kemudian meningkat, bagus, ini pertanda imannya juga sedang kuat. Jika amalnya lemah, maka ini menunjukkan sebaliknya. Maka pengertian terbaliknya juga demikian. Jika amalnya ini sedang lemah, kan, berkurang, hanya cukupkan pada yang fardu, itu pun terlambat, maka ini tanda melemahnya iman. Semakin ini menurun, ini semakin lemah. Semakin lemah, semakin redup, kan? Ya, misalkan ada kewajiban sholat yang fardu dengan sunnah, ya. Sunnah sudah menurun terus, bahkan fardu pun sudah mulai agak jarang-jarang. Bahkan ada yang tidak mengerjakan sama sekali, bahkan cuma nunggu Jumatan sepekan sekali, itu pun duduk paling belakang dan seterusnya. Misal ini menunjukkan ada redup, yang redup di sini. Maka kita, ya, misalnya yang menjadi koleganya, temannya, sahabatnya yang mengetahui itu, kalau ada yang mengatakan dirinya muslim itu yang menyatakan diri menganut Islam. Ya, namun ada tanda-tanda demikian, dibantu untuk didoakan, kan? Dengan doa kita di sepertiga malam, ya, dalam sujud kita, kemudian dakwahi dengan kelembutan, dengan cara yang baik, dengan tuntunan, kan? Bisa dengan tontonan, kalau tuntunan kita tunjukkan, ajak, dengan tontonan dikirimkan, ya, ceramah-ceramah yang menyejukkan, yang baik, hikmah dan sebagainya, sehingga ada sentuhan kepada jiwa untuk berubah. Demikian seterusnya. Ini butuh penguatan, butuh motivasi. Ya, walaupun keduanya saling menguatkan, tersinergikan, tapi keduanya punya pokok-pokok tersendiri, ya kan? Penguat-penguat tersendiri di wilayah internalnya masing-masing, yang dengan itu bisa menghadirkan cahaya, dan cahaya ini yang saling support menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini memiliki nanti cabang ilmunya, ini pun ada cabang ilmunya. Dengan cabang ilmu itu, keduanya akan mengarahkan satu sinergi yang sangat baik.
Ini nanti iman disebut dengan tauhid ilmunya, gitu kan? Ini disebut dengan fikih ilmunya. Kurang lebih seperti ini. Ya, dan ini pun kadang disebut dengan fikih akbar yang tertingginya. Ini memiliki pokok. Pokoknya ada 6. Pokok dasar, simpulnya disebut dengan rukun. Ya, kadang disebut dengan pokok, kadang disebut dengan simpul. Ya, kalau simpul itu bahasa Arabnya hablun, talinya hablun, kan? Sehingga kita sering mendengar istilah hablum minallah, kan? Hablum minallah, hablum minan nas, kan? Hablum minallah urusannya terkait dengan ibadah, hubungan online kita yang terhubung dengan Allah. Kalau ibadah supportnya dari sini. Ya, karena ibadah itu muncul nanti dari terapan iman. Iman jadi amal, amal jadi soleh, amal soleh nanti rinciannya ibadah, kan? Ibadah nanti turunkan lagi menjadi hasanah, hasanah nanti menjadi ajrun, ajrun jadi rahmat, rahmat mendapatkan surga. Demikian. Kalau kita turunkan ke sini menjadi saleh, amal soleh ini nanti konsepsi detailnya di ibadah, ya kan? Ibadah ini bernilai hasanah, hasanah mendapatkan ajrun, ajrun itu pahala, ya kan? Lahum ajrun ghairu mamnun. Dari sini mendapatkan rahmat. Kurang lebih petanya seperti ini kalau kita membaca Al-Quran atau bahkan di keterangan hadis-hadis Nabi SAW. Di sini baru surganya, baru jannahnya, ya kan? Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian. Petanya seperti ini. Ya, gambarannya demikian. Nanti untuk mendapatkan ini semua, ke sini lagi pokoknya dari sini. Ya, nanti prakteknya ini kan ke sini. Syariat tuh nanti ke sini nyambungnya. Ilmunya ini. Makanya kalau nanti di sini ada sholat, ilmunya fikih, kita kenal fikih sholat. Ya kan? Kalau di sini ada zakat, ilmunya fikih, kita kenal fikih zakat. Di sini ada umrah haji, ini ada ilmunya fikih, dikenal dengan apa? Fikih haji. Jelas ya? Nah, di sini ada pokok juga, ada rukun. Atau dikenal dengan simpulnya, ya kan? Simpulnya, hablun, talinya. Ya, kalau simpul kan dikuatkan, jadi penguat kan? Pokok-pokok jadi pondasi. Ini terkait dengan iman kan? Rukunnya maka disebut dengan rukun iman. Pokok-pokok yang menguatkan. Sehingga ketika kuat itu pokoknya, pondasinya, bangunannya bisa lebih baik. Ya, lihat ilustrasinya. Saya pernah sampaikan kepada Anda tentang ilustrasi ini. Ketika pondasinya kokoh, bagus, kan kita mulai membangun tiang-tiang kan? Secara fisikal juga demikian kan susunan materinya. Pondasinya bagus, maka tiang-tiangnya mulai didirikan. Dari tiang-tiang pancang dan seterusnya baru kita bangun, isi semuanya. Ya, batu batanya dan sebagainya terus sampai ke atas dindingnya. Nah, karena itu kalau sudah kokoh ini, tiangnya muncul. Tiang itu syariat. Ada tiang amal, sholat. Ya, misalnya. Karena itu sholat disebut dengan tiangnya agama. Agama itu kan ad-din yang kita sampaikan. Ad-din. Ad-din itu apa? Ya Islam. Ya, Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau dikatakan as-salatu imaduddin, kan salat itu tiang-tiangnya ad-din, tiang pokoknya Islam yang dimaksudkan ke sini. Tapi tiang itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada pondasi, ya kan? Nah, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man yahadamaha faqad hadamad-din. Siapa yang menegakkannya, ya maka dia telah menegakkan ad-din, menunjukkan kebenaran keimanannya dia tegakkan. Ya, artinya apa? Pondasi itu kan butuh pembuktian, tegak. Ini pondasi mau bikin apa nih? Orang kan kalau sudah membuat pondasi, sekitarnya bertanya, itu mau dibangun apa ya? Ya kan? Nah, jadi nampak terlihat nanti pondasi itu jelas ketahuan ada apa dan seterusnya kalau bangunannya mulai muncul. Oh, ini rupanya. Kita juga sama, kalau sudah ada pengakuan Islam, saya muslim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ditanya tuh bangunannya apa ya kelihatannya. Ya, karena sudah ada pondasi yang mau dia bangun harus kelihatan, maka pembuktian dari sini. Itu korelasinya. Indah, Islam itu Masya Allah gitu ya, kalau kita coba dalami, pahami dengan hati yang bening, yang jernih, yang pemikiran yang objektif, rasionalitas digunakan dengan baik, semuanya tidak ada yang tidak terkorelasi, terhubung semua. Terhubung, sampai ke kiasan, sampai ke implementasi kehidupan, sampai kemudian ke kiasnya, analoginya dalam keberhidupan kita. Jadi antara metafisik dengan dunia fisikal, itu semuanya terkorelasikan. Bahkan kalau mau dibawa ke aspek keilmuan pun, sampai ke yang real, yang nyata dalam kehidupan, sampai yang ke eksakta, itu berkehubungan satu dengan yang lainnya. Ya, berhubungan, berkorelasi. Nah, ini simpulnya nanti disebut dengan akidah. Ya, kalau sudah simpul kan tali. Kalau tali itu kan dikuatkan, ya kan? Dikuatkan, diikat dan sebagainya. Ini ikatan yang disebut dengan akidah. Dari kata akadah, ya kan? Ini ada 6 pokok, sudah kita bahas. 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini yang pertama, menguatkan keimanan, mengetahui tentang Allah dan segala yang terkait dengannya, kemudian malaikat, ya, kemudian kitab, kemudian rasul, kemudian hari akhir dan segala yang terkait dengannya, kemudian qada dan qadar. Qada dan qadar. Nah, pondasinya di sini. Ini pokoknya. Dan manusia berkehidupan itu dengan fungsinya sebagai khalifah di bumi, membangun, menghadirkan asas manfaat, kesuksesan, kebaikan, ketentraman, kedamaian, pokok-pokoknya ini. Jadi kita tuh hidup untuk menerjemahkan pokok berkehidupan yang ini, yang 6 ini. Ya, karena saat dalam kandungan pun seperti saya sampaikan di Quran surah ke-7 ayat 172, ya kan? Ini pokok keberimanan sudah ditanamkan dalam fitrah kita. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ya kan? Apa yang disampaikan? Qala alastu bi rabbikum? Kita jawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini yang pokoknya. Makanya ketika lahir, karena itu bawaan dari hidup kita disebut dengan fitrah. Ketika lahir, fitrah itu terbawa. Nah, dalam berkehidupan itu kita belajar untuk menguatkan fitrah dimaksud. Jadi sumber berkehidupan itu dari sini pancarannya. Ya, dari nilai keimanan. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Membawa fitrah iman. Nah, hanya kan apakah pondasi kuat atau tidak, perlu dikuatkan. Fa abawahu yahwidanihi ayu nasranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungannya akan memengaruhi apakah pondasinya kuat atau bahkan rapuh, atau bahkan hancur, dia ganti dengan pondasi yang baru, ya kan? Yang menjadi persoalan di kemudian hari. Itu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, misalnya surah ke-30 Ar-Rum, di ayat ke-30. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkan dirimu dalam berkehidupan, mengacu pada ketentuan ad-din dengan cara yang benar, yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan pada setiap manusia dalam berkehidupan. Ya kan? Semua tanpa kecuali. Ya, karena itu ditegaskan pada kalimat setelahnya tidak ada perubahan dalam fitrah yang telah Allah tetapkan itu. Ya, dalam penciptaannya. Karena itu teman-teman sekalian, ini butuh penguatan. Sudah kita bahas. Ada sekian puluh video menerangkan ini satu persatu, ya. Dan ini inti berkehidupan dan ini inti risalah. Para nabi rasul pun sebelum diutus diberikan penguatan ini terlebih dahulu, ya. Semua nabi dan rasul membawa risalah yang sama di bab akidah ini. Dari mulai Nabi Adam turun ke muka bumi, membawa nilai-nilai pancaran keimanan untuk diterjemahkan, diimplementasikan dalam bentuk pengabdian kepada Allah sebagai khalifah di muka bumi, kan? Nah, kemudian diteruskan risalahnya ketika umat berkehidupan, berkomunitas, bermasyarakat, bersuku-suku, diutus rasul-rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Semua nabi dan rasul itu dikonfirmasi seluruhnya mengalami pembekalan ini dulu, penguatan ini dulu, keseluruhannya. Ya, aspeknya nanti ada penguatan mentalitas, pengenalan awal melalui mimpi dulu. Ru'yah shadiqah, bukan sekedar mimpi tapi mimpi yang nyata. Mimpi yang hak, ya. Ru'yatus shadiqah, ya, mimpi yang benar, mimpi yang nyata diberikan sebagai petunjuk, bagian dari satu pertanda awal dari kenabian. Ya, selain tanda-tanda fisikal yang lainnya. Saya sering katakan, mimpi nanti dibagi 3 bagian. Ada mimpi berupa petunjuk dari Allah, nanti sesuai dengan kualifikasi hambanya. Kalau Nabi, Rasul, maka mimpinya ketika diberikan petunjuk, itu wahyu namanya. Wahyu, gitu kan? Wahyu pembuka. Nanti ada pembuka wahyu, gitu kan? Isi dan seterusnya sampai dengan penutupnya. Kalau diberikan kepada manusia biasa, gitu kan? Nah, nanti bisa berupa nanti taufik, hidayah Allah, bisa berupa takrim. Takrim itu dari kata karoma yukarrimu. Kata dasarnya nanti karoma, ya. Nah, karomah itu muncul nanti sifatnya disebut dengan karomah, kemuliaan. Satu pertanda dalam mimpi yang memberikan gambaran dari Allah untuk memuliakan seorang hamba. Macam-macam bentuknya. Bisa taufik, bisa hidayah, ya, bisa kabar gembira dan sebagainya. Tapi tidak selevel dengan level yang di atasnya, yaitu nubuwah. Level kenabian yang mendapatkan wahyu. Macam-macam. Ya, bahkan nanti seperti kita beristikharah, pengen minta petunjuk dan sebagainya, kadang datang lewat mimpi salah satunya. Itu yang bersumber dari Allah. Yang kedua, hadithun nafsi, ya, memori yang tersimpan di dalam benak kita dari cara kita berkehidupan, beraktivitas sebelum kita tidur. Jadi umumnya saat kita beraktivitas, ya, semua terekam dalam memori kita. Lalu saat kita tertidur, memori itu terolah di benak kita, terbawa dalam suasana tidur kita, itu yang menghadirkan gambaran-gambaran mimpi. Ini yang kadang disebut oleh sementara orang dengan bunga tidur dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, waswas syaitan. Ini yang dimasukkan oleh setan sebagai bagian dari godaan saat kita tertidur. Masuk itu gangguan-gangguan.
Ya, caranya gampang karena setan itu jelek, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang datangnya pun itu buruk, buruk, mimpi yang jelek-jelek, terjauh dari rahmat dan sebagainya. Itu waswas syaitan. Dan Masya Allah di Islam pun komplit. Itu semua ada turunannya, bab detilnya sendiri. Bahkan nanti ada kitab tentang mimpi, Kitabul Ahlam, tentang mimpi, petunjuk-petunjuknya begini dan sebagainya. Ya, nanti mengatasi ini bagaimana. Bahkan mimpi buruk pun itu ada solusinya. Kalau bangun seperti ini, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ini menunjukkan syariat ini benar. Ya, karena Allah meminta kita menjalani kehidupan. Kita tanya bagaimana caranya, bagaimana petunjuknya. Kalau didapatkan petunjuknya berarti kan harus lengkap, harus menjamin semua aktivitas kita, baik saat terjaga pun demikian saat tertidur. Nah, kalau Anda komparasikan, Anda akan temukan tidak ada yang sedetil dalam Islam menjelaskan itu dan menjangkau semua tatanan aspek kehidupan kita secara detil. Dan dahsyatnya itu bisa dilacak sumbernya dan bisa diriset, dianalisis, dan pada akhirnya pun kebijakan untuk memutuskan dikembalikan kepada kita sendiri. Ya silahkan, dan kita dengan berkesadaran tinggi menanggung resiko masing-masing. Indah sekali. Ya, kembali ke sini. Ini yang berlangsung, Rasulullah SAW mengalami ini juga, seperti Nabi Yusuf mengalami ini, Nabi Ibrahim mengalami ini, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini berlangsung kurang lebih, ada referensi mengatakan 6 bulan berlangsung ini sebelum masuk pada fase pengangkatan dari kenabian. Ya, kemudian pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan juga penguatan keilmuan. Sudah fase ini, ada fase pembekalan dan penguatan. Ya. Dan penguatan secara internal. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dikuatkan secara internal dulu, ya konsultasi ke ayahandanya dulu, kan? Ya ke ayahandanya, yaitu kita naikkan ke atas terus, ada ketemu Nabi Yakub, kan? Nah, Nabi Yakub naik ke atas lagi, dan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, jalur satu lagi Nabi Ismail, nanti sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, konsultasi kan ke ayahandanya. Diabadikan kan di Quran surah Yusuf surah ke-12 itu, ketika beliau mengatakan saya bermimpi ya ayahku sayang, itu kan ayahku sayang itu menggunakan kata abati, ada abi, ada buya, ada abati, itu berbeda secara singkat ya, secara singkatnya. Kalau abi itu penghormatan ayah, untuk menunjukkan sifat ayah dengan rasa hormat. Kalau buya itu rasa sayang ya, untuk menunjukkan satu kasih bentuk sayang. Jadi hubungan yang dibangun dengan dasar sayang. Bisa nanti sifatnya hakiki, bisa majazi. Kalau majazi itu di keilmuan, misalnya kita menyayangi orang-orang saleh, orang-orang alim, orang pintar, kita katakan buya. Ya, walaupun tidak ada hubungan misalnya genetik antara satu dengan yang lainnya. Kita kenal dengan Buya Hamka misalnya kan, untuk menunjukkan kita punya rasa sayang yang dalam sehingga mendoakan beliau, mengikuti ilmunya dan sebagainya. Kalau kita gabungkan antara sayang dengan hormat, itu disebut dengan abati namanya. Ya, abati. Di ibu juga ada ummi, umayyah, dengan amati. Itu gabungannya. Jadi kalau kita katakan abati, itu artinya sayang dan hormat. Dan di Al-Quran, diksi yang menunjuk kepada hubungan anak dengan ayah, itu selalu komunikasinya sayang dan hormat. Ya, ayah manggil bunayya, 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 anak memanggil ya abati inni ara fil manami, dan seterusnya. Ya, hei, duhai ayahandaku, saya melihat dalam mimpi, duhai ayahandaku, dengan penuh hormat dan sayang. Demikian Nabi Ismail juga menjawab ya, ketika ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dikonfirmasikan jawabannya ya abatif al ma tu'mar, duhai ayahanda, dengan rasa hormat dan sayangku, cepat kerjakan. Ini pasti wahyu, ini pasti petunjuk dari Allah. Itu bisa terbaca. Ini konfirmasi di internal, Nabi Muhammad pun demikian SAW. Ada penguatan begitu mendapat itu, dikonfirmasi dengan istrinya ya, Sayyidah Khadijah tercinta, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, Masya Allah, semoga Allah merahmati beliau, menyayangi kan, sebagaimana Nabi memberikan juga petunjuknya, dan semoga rahmat itu pun disertakan kepada kita ya, sesuai dengan kapasitas dari amal saleh kita dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dikonfirmasi lagi. Nah, karena Nabi Muhammad itu risalahnya risalah penutup terakhir, maka harus mengonfirmasi nabi-nabi sebelumnya, risalah sebelumnya. Dan yang didengar oleh Sayyidah Khadijah, ya kan, membawa informasi risalah-risalah sebelumnya itu, diantaranya siapa? Waraqah bin Nawfal, dari koleganya juga. Maka dikonfirmasikan, benar nggak ini yang disebutkan di kitab sebelumnya? Ini suami saya ada tanda-tanda begini dan sebagainya. Dikonfirmasi, ternyata malah dibenarkan kan? Ini menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad yang diakui. Oh, coba dicek dulu satu-satu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Begitu diceritakan, ya ibna akhi, Masya Allah, duhai anak saudaraku. Ya, disampaikan. Ini kamu telah mendapatkan begini, seperti Musa mendapatkan seperti itu, seperti Isa mendapatkan demikian, disebutkan. Ya, dan beliau sangat memahami tentang Injil, makanya menuliskan Injil dengan bahasa Ibrani, disampaikan oleh beliau. Bukan Bible ya, tapi Injil. Beda antara Bible dengan Injil, beda. Kalau Bible dari Biblos itu catatan. Ya, dengan penilaian persepsi masing-masing. Kalau Injil, ini disebutkan kepada kitab yang diturunkan pada Nabi Isa.
Nah, itu waktu turun-temurun disampaikan terjaga, ya, dan di kitabnya itu tertuliskan ada Waraqah bin Nawfal di antara yang menyampaikan itu, menulis dengan bahasa Ibrani, disampaikan di lingkungan jahiliyah pada masa itu, tapi sangat terbatas, tidak banyak menyebar gitu kan pada saat itu. Nah, Sayyidah Khadijah mengetahui, yang dikonfirmasi, disampaikan. Nah, dan itu dijelaskan di Al-Quran juga, Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6 tentang berita Nabi Isa alaihissalam yang akan kedatangan Nabi penutup. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datangnya Rasul penutup setelah beliau, yang diantara sifat karakteristiknya adalah sangat terpuji, ibadahnya kepada Allah tinggi. Sebutan itu disebut dengan Ahmad. Nanti nama sosialnya disebut dengan Muhammad SAW. Ya, nanti ada Al-Mahi, Al-Kafi, gitu kan. Kemudian juga Muhammad SAW, ada Ahmad dan turunan-turunan lain, nama sifat yang mulia. Bahkan sebelumnya, jauh sebelum itu, ya kurang lebih 28 tahun ya. Kalau itu kan tadi 40 tahun, dikurangi 28 kan 12. 12 tahun saat dibawa oleh pamannya Abu Talib, seperti pernah saya kisahkan, dikonfirmasi juga ya oleh pendeta juga yang lebih jauh lagi di Syria, ya kan, namanya Buhaira atau George dikenalnya pada saat dikonfirmasi, dan itu secara faktual bisa didapatkan, dilacak dalam sejarah. Silahkan cek. Siapapun yang menulis tentang buku sejarah, sirah kalau dalam bahasa Arab, dicek itu, ditemukan referensi itu kan pembuktian. Di sejarah membuktikan kebenarannya, referensinya terang dan jelas, kemudian wahyu dikonfirmasi. Kalau yang tadi memberikan konfirmasi tentang dari turunan garis ke Nabi Isa, yang ini turunan garis ke Yahudi ke Nabi Musa. Terus semua mengonfirmasi tentang Yahudi begini, tandanya diketahui dan seterusnya. Jadi konfirmasinya jelas, maka di internal diberikan pembekalan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih selama 3 tahun. Masanya 3 tahun. Ya kan? Nah, di sini secara internal Sayyidah Khadijah beriman, setelah mendengar itu Waraqah bin Nawfal juga beriman, berkomitmen membela Nabi, gitu kan? Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Sahabat-sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq juga beriman, ya. Kemudian siapa lagi di kalangan keluarga dekat? Ali bin Abi Thalib, karamahullah wajah, juga beriman, dan seterusnya. Di sini sampai nanti setelah 3 tahun pembekalan, kurang lebih tahun yang keempat baru ada risalah terbuka, dakwah secara terbuka dengan turunnya Al-Mudaththir itu, dakwah terbuka. Nah, ini fase yang ini. Ya, ini berlangsung selama 10 tahun. Ya, karena itu nanti baik di kitab Ulumul Quran, di kitab hadis ya, yang dapat kita akses, akan ada keterangan Nabi menyampaikan dakwah di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Kalau digabungkan 20 tahun. Itu benar, yang dimaksudkan ini dakwah yang terbuka. Pembekalan internalnya 3 tahun nanti, ru'yah shadiqah, mimpi yang benarnya 6 bulan sebelumnya. Nah, ini nanti memberikan manhaj tersendiri kepada kita. Kalau kita ingin mengajak orang lain dalam kebaikan, menyampaikan risalah yang mulia, maka harus ada pembekalan secara internal dulu, penguatan pengetahuan, terutama pada aspek yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Kita mengajak, misalnya kita ingin ajak tahajud, bekali dulu diri, tahajud dulu praktekkan, ya, kemudian ilmunya dibahas, tajamkan sampai dalam, sampai kuat, sampai mengerti. Jadi ketika orang bertanya, atau kita akan mengajak, kalau bertanya kan kita jawab seadanya yang kita tahu. Tapi kalau kita ingin mengajak, kita mesti punya bekal pengetahuan yang kokoh. Ya, kalau ditanya kenapa tahajud, kita jawab, ya selain pembuktian iman, Allah janjikan begini, dan saya rasakan itu ada ketenangan, ketentraman, dan sebagainya. Ini gambarannya. Nah, ini 10 tahun ini, ya, ini masanya, fasenya, fase yang pertama dakwah terbuka. Fase yang pertama ini, teman-teman sekalian, ini terkait dengan penerangan aspek ini, pengokohan 6 pokok ini. Penguatan pondasi. Ini disampaikan sebelum beliau berhijrah. Berhijrahnya kemana? Ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Karena umumnya posisi sebelum hijrah itu berada di Mekah. Ini berada di Mekah fatrah ini, maka segala yang tergantung, ya, dan terkorelasikan dengan pengajaran ini disebut dengan Makkiyah namanya. Makkiyah. Dari kata Makkah, kemudian ada di sini nisbatnya, segala yang terkait dengan Mekah. Ya, jadi ajaran-ajaran yang tersambung yang umumnya disampaikan di Mekah sebelum periode hijrah, maka ini disebut dengan Makkiyah. Di fase Makkiyah inilah selama 10 tahun kurang lebih, dalam keadaan saat Nabi di Mekah khususnya, maka turun wahyu, turun ayat-ayat, ya kan? Turun surah-surah yang mensupport, menguatkan, membimbing kita pada penguatan pokok yang ini, yang 6 itu. Maka surah-surah yang turun ini yang disebut dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Ya, pada umumnya. Kalau kita ingin kaitkan dengan pembahasan aspek tauhid, maka surah-surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah.
Kalau kita ingin bahas di ulumul Quran lebih luas lagi, surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah disebut dengan Madaniyah. Walaupun turunnya belum tentu di Madinah, tapi setelah Nabi hijrah. Kalau sebelum Nabi hijrah, otomatis adanya di mana? Ada di Mekah. Maka dari sini kita akan dapati bagaimana kokohnya orang-orang yang belajar dengan Nabi di fase ini, fase yang pertama ini. Imannya kuat sekali. Kan kita belajar, bahkan kisahnya viral sekali. Bagaimana Bilal diancam, dipersekusi, akan dieksekusi, kan? Kemudian dibawa ke tanah lapang yang panas, teriknya luar biasa membakar, tangan diikat, disimpan batu yang cukup besar menindih sehingga napasnya pun terganggu kelancarannya. Bukan cuma batu biasa, kan suasana panas, batunya panas. Ya kan? Hanya untuk diminta menanggalkan simpul-simpul ini. Ya kan? Diminta untuk melepas simpul-simpul akidahnya. Apa yang dikatakan? Ahad, 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 ahad. Karena sudah terpatri nilai tauhid dalam dirinya. Ya, ditawari apapun itu tetap ahad, ahad, ahad. Dicambuk ahad, 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 ahad. Ya, jadi nggak lepas simpulnya. Ya, nggak repot. Ini yang karena kuat, pembinaannya karena kuat. Kalau nggak kuat nanti dikasih mie instan, udah geser. Kasih sarung, geser. Kasih bantuan materi, geser. Dikatakan aku mencintaimu, lepas simpulnya. Ini yang jadi repot nih. Kenapa? Karena pokoknya nggak kuat di sini. Pokoknya nggak kuat, ya kan? Karena itu yang harus kita lakukan adalah penguatan-penguatan ini. Kita harus mengambil saripati-saripati ini untuk kita pelajari gimana sih orang-orang dulu belajar kepada Nabi. Itu yang kita jelaskan kemarin, makna-makna ini, gitu kan? Makna-maknanya dalam puluhan video yang telah kita tampilkan. Ini loh materinya ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tinggal kan belum penguatannya. Kalau kita ingin penguatan, berarti kita harus merangkum ini kan? Ya. Ayat-ayat ini. Ini yang dikeluarkan oleh ulama sehingga mereka banyak menuliskan kitab. Kemarin saya contohkan, nih kita munculkan kembali. Ini ada Syekh Manna Al-Qattan, ini sistematis yang menulis Mabahith fi Ulumil Quran. Ini diterangkan surah apa saja yang termasuk Makkiyah, terangkan, gitu kan? Kemudian juga nanti seperti yang saya sampaikan kemarin ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, gitu kan? Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, ini. Nah, seperti yang ini, gitu kan? Nah, ini juga sudah kita sampaikan. Ini dibahas surah-surah Makkiyah. Bahkan yang menariknya detil sekali, Masya Allah teman-teman sekalian. Ini turunnya kapan, dalam suasana apa, apakah siang ataukah malam, ada kejadian apa. Dan menariknya, setiap kejadian-kejadian itu dirinci lagi. Kalau detil disebutkan namanya, itu berarti merujuk pada kejadian si fulan. Jaminannya untuk si fulan. Tapi kalau secara umum disebutkannya, ini menunjukkan kejadian dimaksud, memberikan gambaran kepada kita, akan terjadi lagi karakternya di masa depan. Ya, kejadian yang mirip-mirip, yang serupa, cuman tokoh dan keadaannya berbeda. Ya, seperti Al-Kafirun kan turunnya di sini, Makkiyah. Al-Kafirun itu kan nggak disebutkan tegas jelas siapa orang-orangnya. Hanya orang-orang yang belum menerima risalah, yang menutup diri dari Islam. Kafirun itu kan dari kata kafir, ya dasarnya kafara. Kafara itu menutup. Ya, makanya diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Banyak kok dari bahasa Inggris berasal dari bahasa Arab. Ya, seperti sugar gula itu dari kata sukar. Banyak, ya, termasuk ini, cover. Cover itu dari bahasa Arab asalnya, kafara. Ya, kafara itu kan yang menutup. Kenapa disebut cover? Karena menutup isinya. Ini cover ini menutup isinya begini, tertutup sehingga nggak kelihatan isinya. Ya, kafir orang yang menutup diri. Ya, jadi ada orang-orang yang ketika disampaikan, dia bertanya tentang Islam, disampaikan risalah begini, tapi dia menutup diri dari Islam, menutup dirinya, maka disebut kafir, ya kan? Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa, lembut, ya halus untuk memberikan gambaran kontra dari iman. Jadi iman yang membuka, yang cahaya, yang menutup disebut dengan kafir, menutup diri. Ya, itu poinnya. Duhai orang yang masih menutup diri dari risalah Islam, ya kan? Yang belum mau menerima secara utuh, ya kan? Ya, dan sebagainya. Ini turun Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun. Itu turun kan saat ada sekelompok orang mengajukan kepada Rasulullah menyampaikan, ya Muhammad SAW, nggak usah kita berselisih, nggak usah kita berperang dan sebagainya. Ya, kita kompak-kompakan aja, gabung-gabungan aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian satu surah tentang toleransi dalam berakidah. Dan toleransi yang sangat indah sekali. Tanpa mencampuri sedikit pun, tanpa mengganggu dan sebagainya. Maka apa yang turun? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad SAW, hei orang-orang yang masih menutup diri dari risalah Islam. La a'budu ma ta'budun, kan? Nah, kita komitmen saja. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun nggak harus repot menyembah apa yang aku sembah.
Masing-masing saja. Kalau mau diuji, dikomparasikan, silahkan saling mempelajari. Anda mengenal tentang Islam, Islam menjelaskan begini, begini, begini. Silahkan riset tentang Tuhan, konsepsinya, di teologinya, ya di ilahiyatnya, silahkan dicek. Kalau yakin, alhamdulillah. Tidak, resiko masing-masing. Sampai ke ujungnya, lakum dinukum waliyadin. Kan? Kalian apa yang kalian yakini, kami apa yang kami yakini. Kalau ingin mempelajari, silahkan. Kalau ingin dikomparasikan, silahkan. Mana yang kitab kalian, mana yang dianggap wahyu, silahkan dibandingkan dengan Al-Quran. Dicek, apakah ini benar, cek lewat perjalanan sejarah, cek lewat riset ilmiah, cek pembuktiannya. Ya, makanya di Islam nanti akan sangat indah kalau kita turunkan setelah ini kita uraikan. Nah, itu manhaj yang dibawa demikian. Nah, kalau disampaikan umum, maka dalam kaidah tafsir diantaranya menyebutkan peristiwa itu akan terjadi lagi. Di kemudian hari akan kita temukan orang yang mengajak-ngajak, gitu kan? Orang yang menyoal dan sebagainya. Maka sudah jelas di situ. Turun ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Sudah konsepsinya masing-masing, nggak usah saling mengganggu. Dan nggak perlu ikut-ikutan, itu toleransi tertinggi itu tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikut, karena mengikuti sesuatu sementara kita menolaknya, itu ciri dari nifak namanya. Munafik juga. Ya, kita menampakkan di wajah kita seakan seperti toleransi, iya, tapi di hati kita mengecamnya, tidak mengakuinya. Nah, itu kan dusta, itu kan tidak jujur gitu. Maka kejujuran dalam berakidah menjadikan kita membiarkan masing-masing ya beraktivitas 100% sesuai dengan masing-masing, mandiri tanpa harus mencampurinya. Tidak boleh mengganggu, merusak, apalagi menghadirkan gangguan-gangguan yang tajam secara fisikal, ada yang membom ini dan sebagainya, itu nggak boleh sama sekali, dosa. Ya, bahkan dianggap suatu hal yang besar, ya merusak dan seterusnya, itu tidak diperkenankan demikian. Maka kalau ada yang seperti itu patut dipertanyakan keislamannya, bisa dilacak belajar dari mana. Tapi saat yang bersamaan orang yang mengajak-ngajak pun ya, mengajak untuk masuk ke dalamnya, mengajak ikut serta dan sebagainya, itu pun bermasalah juga. Jadi toleransi yang tertinggi itu selesai. Dapat di mana itu? Makiyah. Jadi kalau kita turunkan ayat-ayat ini, jelas nanti ini akan kuat. Dan melahirkan sosok-sosok seperti Bilal bin Rabah, kan? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini orang-orang yang belajar di sini nanti fase awalnya disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. As-Sabiqun al-Awwalun, 40 orang. Jadi kalau suatu saat ya, kalau sudah agak enak, agak nyaman, nabung aja dulu dari sekarang. Mungkin ini salah satunya yang Allah berikan kepada kita, hikmahnya bisa menyiapkan diri. Nabung dengan baik, nanti kalau sudah ada umrah, sudah lebih nyaman, sudah enak, nah insya Allah sama-sama berangkat. Jadi saya tunjukkan di mana belajarnya nih, yang As-Sabiqun al-Awwalun, terutama yang 40 orang pertama. Nabi ngajarin akidahnya di mana, di tempat siapa. Ada anak muda usia 17 tahun, masuk Islam kurang lebih yang ke-17 dalam urutannya, namanya Arqam bin Abi Arqam. Tempatnya di mana? Rumah nabinya di mana? Rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di mana? Ini jelas sekali, bisa dilacak. Jadi tempatnya secara geografis ada, bukti petilasannya juga ada, di sejarah disampaikan ada, semua sepakat ada, dan apa yang disampaikan pun abadi sampai sekarang. Dan uniknya, dahsyatnya, itu bisa dilacak. Ya, surah-surah Makkiyah dibuktikan. Ini melahirkan disiplin ilmu. Karena yang turun nanti ayat-ayat Al-Quran, kan? Maka ilmu yang terkait seperti saya sampaikan kemarin disebut dengan ulumul Quran. Ulumul Quran. Nah, ini dikodifikasikan oleh para ulama. Jadi kitab-kitab tadi yang saya perkenalkan itu. Ini dahsyatnya. Jadi keilmuan kita itu, teman-teman, sudah teruji. Di Islam itu pondasi keimanannya didukung dengan ilmu. Tuh. Dan ilmunya bisa diriset, bisa diuji, bisa dikaji. Jadi ini yang menjadikan dalam Islam itu keyakinannya terjaga lewat ilmu. Jadi kalau mau dikonfirmasi ketemu semua. Kita dapat sekarang ya misalnya kitab suci Al-Quran. Ya kita imani, kita yakini, kita ibadahi, berinteraksi. Itu bisa dilacak. Dari mana kamu dapatkan Al-Quran? Kita ngaji aja. Itu ada sanadnya ke atas. Saya ngaji dari si fulan dari si fulan, dari si fulan, sampai ke Nabi SAW. Ini ada sanad. Ya, makanya di ilmu qiraat itu ada sanad guru-guru ke atas. Saya belajar di Tripoli itu guru-guru saya punya sanad semua ke atasnya. Ada Syekh Dukali, Muhammad Al-Alim, ada Syekh Ali Al-Libi, Syekh Ali Al-Nijeri. Itu kalau ditarik ke atas dari riwayat-riwayat yang berbeda pun, riwayat berbeda itu cara bacanya, isinya sama semua. Ya, karena nanti dialek-dialek di Arab itu kan dialeknya cukup banyak. Karena itu Al-Quran nanti turun menyampaikan ya kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW, itu kan dengan bahasa Arab yang fasih yang mencakup semua dialek ini. Baik yang bacanya pakai a, wadduha contohnya, atau ada imalah kayak wadduha, karena ada sebagian suku-suku Arab itu dia kalau berbicara a itu menjadi ya, seperti kalau wilayah kayak Palestina
Ya, terus kebagian nanti kalau kita tarik lagi ke sini dekat-dekat menular ke wilayah Irak dan seterusnya, gitu kan? Itu kalau kita bicara termasuk Syria sebagiannya. Kalau kita sampaikan A, dia E. Ya, kaifa halik, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, itu bagi suku-suku yang demikian, itu turun nanti bisa disampaikan dengan riwayat yang menjangkau dialek mereka. Makanya ada imalah di antaranya. Ya, dan turunan lain nanti ada ilmunya juga di sini. Diterangkan, bisa diuji, bisa dilacak sehingga sempurna. Nggak ada cacat. Dan yang paling menarik itu, setiap orang yang menyampaikan, itu ada catatannya sendiri. Si fulan siapa keterkaitannya, lahir di mana, tanggal berapa, tahun berapa, gurunya siapa, muridnya siapa, apa penilaian guru terhadap murid, murid terhadap guru, lengkap semua. Bisa dikonfirmasi. Nah, sekarang coba komparasikan, ada nggak Anda temukan yang seperti itu? Ya, misalnya ada kitab suci disampaikan, terus Anda yakini sebagai kitab suci, firman Tuhan, di situ cek, sampai ketemu jalur ke orang yang menyampaikannya. Dia menyampaikan si fulan tahu dari mana? Ya, sampai tersambung misalnya terus. Kita ambil dari, misalnya sekarang ada yang menyampaikan ini Taurat. Coba lacak. Dari mana Anda bisa tahu ini Taurat? Nyampaikan siapa sampai ke Nabi Musa? Jalurnya siapa? Ada yang berkehidupan dengan orang ini di waktu yang sama. Yang menegaskan dia menerima itu risalah dari orang sebelumnya, orang sebelumnya, orang sebelumnya. Sampai diketahui. Dia tinggal di mana, lahir kapan, wafat kapan, temannya siapa, gurunya siapa, teman-temannya siapa yang menguatkan risalah ini. Ditemukan nggak? Ya, Nabi Isa misalnya, sama. Ya, meneruskan Injil. Nanti ada catatan-catatan. Coba dicek lagi. Ini nerima dari siapa? Dari mana taunya ini catatan benar? Siapa yang bisa menguatkan ini? Siapa yang membuktikannya? Nah, ini diperjelas lagi kodifikasi ini, teman-teman sekalian, dengan penjelasan Rasulullah. Nah, taklim Nabi yang mengajarkan isi Al-Quran ini, yang kelak dikodifikasikan di ilmu Qurannya, di ulumul Quran, penjelasan Nabi, keterangan-keterangan Rasulullah yang menerangkan tentang surah-surah Makkiyah ini disebut nanti dengan hadis. Ya, yang jejak diikutinya disebut dengan sunnah. Nanti penjelasan nabinya, kalau kita ikuti jejaknya disebut dengan sunnah, isi yang disandarkan disebut dengan hadis. Nah, hadis ini yang menjelaskan tentang konfirmasi ayat-ayat ini untuk penguatan iman. Nah, maka hadis pun saat disampaikan oleh Rasulullah, diterima oleh para sahabat, dipraktekkan sehingga melahirkan ketangguhan iman yang sangat luar biasa. Dibawa kemanapun kuat luar biasa. Ya, disogok, malah ditanya sampai ke orang Baduy. Umar coba ngetes, Umar bin Khattab itu sepeninggal Nabi, coba ngetes tuh. Dengan kurikulum yang serupa diajarkan, kan, sepeninggal Rasulullah, itu orang Arab Baduy, penggembala kambing, dites oleh Umar. Udahlah, saya bawa aja nih, saya beli satu katanya, nggak bisa, ini bukan punya saya. Nggak, saya naikin harganya, nggak bisa, ini bukan saya. Walaupun bukan punya kamu, tuan kamu kan nggak ada di sini, tenang aja, gitu, bilang aja dimakan serigala, dites oleh Umar, kan? Bilang aja dimakan serigala, gitu kan. Kamu kan aman pulang. Fa'inallah. Maka Allah di mana katanya? Coba lihat, konektivitas antara dirinya dengan Rabbnya itu tinggi. Ya, dia lebih takut tuh kan, merasa diawasi oleh Allah, dihisab oleh Allah, dibandingkan dengan tawaran-tawaran manusia. Fa'inallah. Lalu Allah di mana? Maka Masya Allah, Umar sangat bersyukur, gitu kan? Memberikan respon yang luar biasa. Artinya ketika beliau jadi pemimpin, beliau kan akan dihisab oleh Allah. Ya, tentang bagaimana keadaan umatnya, bagaimana tentang keadaan rakyatnya, masyarakatnya, dan sebagainya. Beliau pastikan, bukan hanya kesejahteraan sosial dan sebagainya, tapi bagi orang Islam, akidahnya pun dijaga. Nah, ini yang coba kita kuatkan, dibawa ke dunia diplomasi, ke birokrasi, dalam kehidupan sosial, dan macam-macam. Jangan sampai nanti tawaran begini, disogok, diikutin proyeknya. Ujung-ujungnya kan ditangkap oleh pihak yang berwenang. Maka kalau iman kita kuat, nggak ada tuh korupsi. Nggak ada sogok menyogok dan sebagainya. Nggak ada bikin hoax. Jadi kayaknya tertib gitu, aman, enak. Kita butuh kualitas yang demikian. Nah, penjelasan dari Nabi ini, kurikulumnya yang diwariskan kepada zaman sahabat, dipraktekkan, menghasilkan kualifikasi tadi, dikodifikasikan, dikumpulkan lagi oleh para ulama. Maka jadilah kitab hadis yang pengantarnya saya sampaikan kemarin. Di antara yang sangat kreatif, tadinya mereka menghafal itu ribuan. Sahabat tuh menghafal. Ya, sampai banyak, yang ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang macam-macam kumpulkan. Dilacak lagi oleh para ulama setelahnya. Ya, jadi setiap sahabat ngajar, ada yang mencatat, dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, jadikan kurikulum hidup, dibuat topik-topik, ya, 1 sampai sekian. Di antara yang paling rinci, menuliskan, menggabungkan itu semua, di antaranya Imam Muhammad bin Ismail yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari karena berasal dari Bukhara. Maka muncullah Sahih Al-Bukhari, 97 topik. Ini pun dahsyatnya bisa dikonfirmasi. Ya, jadi sebagaimana Al-Quran terjaga karena Allah langsung yang menjaganya, karena itu sampai sekarang dari lafadznya, ya, dari bacaannya, itu semua sempurna sampai hari ini, nggak ada yang berubah.
Di Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-9 jaminannya nyata. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai pengingat, menjaga untuk mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menuhankan Allah, mendekatkan diri ibadah kepada Allah, dan kata Allah demi keagunganku Al-Quran dijaga langsung. Ya, Allah memberikan sebuah jaminan. Ya, jaminan garansi bahwa ini akan terjaga terus sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini yang paling menarik, penjagaannya berlangsung lewat sanad. Ya, sanad. Tapi karena perbedaan hadis dengan Al-Quran, lafadznya tidak langsung bersumber dari Allah, tapi maknanya dibimbing oleh Allah. Nabi menyampaikan lewat bahasa Nabi untuk memudahkan penjelasan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, lafadz dan maknanya langsung dari Allah. Itu kan sebagai gambaran, ini firman bimbingan langsung dari Allah disampaikan sebagai petunjuk untuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala sekaligus membenarkan ketuhanan Allah. Kalau ditanya buktinya apa? Ya ini. Ada kitab, ada panduan dan sebagainya. Lalu bagaimana memahaminya? Dijelaskan kan? Ya, kalau kita kemudian bayangkan, gambarkan untuk menjelaskan, kan butuh fleksibilitas, butuh kemudahan. Maka Allah membimbing Nabi lewat makna supaya tidak keluar dari penjelasan yang diinginkan oleh Allah. Lafadznya Nabi sampaikan dengan lisan Nabi. Maka untuk membedakan itu dengan ini, maka ini disebut dengan hadis namanya. Das ya? Maka jaminan Allah yang disampaikan di Al-Quran akan otentisitas kebenaran makna hadis lewat firman Allah, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa" di surah An-Najm itu. Nah, ini pun teman-teman, ini bisa dilacak kebenarannya. Maka ada sanad lagi, nanti ada ilmunya lagi, ilmu hadis, kitabnya juga ada lain lagi. Ya, ini nanti ada dua lagi nih. Tuh, selalu aja tuh cabangnya begini. Ya, untuk saling mengonfirmasi. Nanti ini ada sanad. Ya. Ini ada matan isi. Dua-duanya melahirkan ilmu lagi, ya. Ada nanti ilmu riwayat, ilmu dirayah. Ya, keduanya digabungkan jadi mustalah hadis. Jadi sanad punya ilmunya sendiri. Jadi ini bisa dikonfirmasi, bayangkan ya, jangankan Al-Quran yang sampai ke kita, yang bisa dilacak guru-gurunya. Urusan hadis pun teman-teman sekalian, antara sanad dengan matan, itu bisa dilacak juga. Ya, sanad tuh bisa dicari nih. Imam Al-Bukhari dapat dari siapa? Beliau terangkan, saya dapat dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan. Sampai terhubung kepada Rasulullah SAW. Ya, ini ada ilmunya sendiri. Sampai kita mengetahui kualifikasinya dan dahsyatnya. Setiap orang yang meriwayatkan itu bisa disampaikan. Ini orang lahirnya kapan, wafat kapan, gurunya siapa, muridnya siapa, kemudian karakteristiknya bagaimana. Dan setiap karakter ini itu muncul disiplin ilmu lagi dan muncul kitab baru lagi. Untuk menyampaikan profil orangnya misalnya, ada siapa lagi misalnya? Ya, ada yang terkait dengan jarah wa ta'dil. Ya, biografi yang khusus menyoal tentang karakteristik orangnya, apakah kredibilitasnya benar atau tidak. Ada mizanul i'tidal, ada wafayatul a'yan, ya kapan orang-orang ini wafat, di tahun berapa, kapan kejadian apa, sehingga dikonfirmasi dan ini dibenarkan oleh sejarah, ketahuan. Ya, jadi Anda bayangkan keterangan nabinya aja itu ketat sekali. Kita punya tradisi ini, makanya Islam itu terjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Ada pakemnya sendiri, nggak bisa datang sendiri orang menyampaikan. Jadi kita bisa cek murni nggak dari nabi itu gambarannya. Jadi kalau ada kreativitas orang-orang sekarang menyampaikan, oh ini produk budaya ini, ya itu pasti ajaran baru itu. Ya, karena di Islam tuh punya tradisi ini. Tradisinya mengacu pada kebenaran dan dahsyatnya semua yang disampaikan baik tadi Al-Quran ataupun hadis itu berkesesuaian dengan masanya masing-masing, menunjukkan mukjizat yang sangat tinggi. Coba silakan cek relevansi antara hadis di masa Nabi dengan sekarang, masih relevan kan? Sampai kapanpun. Apalagi ayat Al-Quran. Coba, hadis tentang bangun tidur, mau dikaji sampai kapanpun, tetap akan relevan sampai sekarang. Dan terbukti nyata. Bangun, duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, gitu kan. Kemudian berdoa dan sebagainya. Terus itu dari mulai tata cara makan, oleh riset dibenarkan, memang seperti itu bagusnya. Ya, saya ini mengetahui hadis tentang dalamnya bagaimana, tentang dibagi tiga itu antara makanan, minuman dengan udara yang masuk ke tubuh kita itu saat meneliti kemarin tentang awal-awal COVID itu. Ya, meneliti bagaimana ketika masuk ke dalam tubuh, ya kita mengonsumsi sesuatu, gitu kan, masuk, begitu dicek, ya, wah ini ternyata yang masuk ke tubuh kita itu ada saringan-saringan, makanan masuknya lewat jalur ini, begitu makanan masuk otomatis ada bagian yang menutup seperti ini sehingga nggak masuk ke bagian udara. Ya, begitu ini sudah selesai, kebuka lagi, udara masuk lagi. Allahu Akbar. Ini karena itu wajar, nggak boleh saling menimpa satu dengan yang lain, ada porsinya. Ini porsi makanan, porsi minuman, porsi udara. Jadi kalau salah satunya berlebihan akan menutup. Ya, makanya kalau orang makannya terlalu banyak nutup sampai ke melebihi porsinya, melewati batas, itu kalau dalam bahasa apa Ukraina itu ungap ya.
Ungap ya, pengap itu. Jadi pengap kan kita merasakan kalau banyak makannya dipengap kan? Nah, itu karena tertutup bagiannya. Karena itu Nabi proporsional mengatakan ini sepertiga, sepertiga, sepertiga. Artinya komposisinya proporsional, tergantung bagian keadaan tubuh kita sendiri. Ini dahsyatnya. Ya, termasuk ini pun ada ilmunya sendiri, ilmu matan dan seterusnya. Nah, ini apa yang penting dengan pembahasan kita? Semua jalur ini kita akan keluarkan pada bab yang pertama ini. Ya, kita belum masuk ke sini teman-teman. Kita masih di sini. Nah, kita harus keluarkan bab-bab yang terkait dengan penguatan iman. Di antara kitab hadis yang mengonfirmasi pembelajaran yang disampaikan Rasulullah terkait dengan aspek penguatan ini adalah kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan kitab Al-Imam Muslim. Keduanya menjadi rujukan yang paling utama, penjelas dari keterangan Rasulullah tentang ayat-ayat yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, sebagai firman dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diriset, dikaji, ya, segala turunannya, baik dari segi riwayatnya terhubung sampai ke Rasulullah atau bahkan sampai isinya. Dan telah banyak ulama menyampaikan karya-karya dimaksud. Pengantar ini yang saya sampaikan sehingga kita bisa mengerti kalau mau ngaji kitab ini maksudnya. Kita punya dasarnya. Oh, ini kenapa saya ngaji kitabnya. Oh, ini maksudnya, kan? Dan kenapa kita memulai dengan Sahih Al-Bukhari? Selain karena kualitasnya dan validitas yang diakui oleh para ulama, sepakat seluruhnya, ijma ulama-ulama di muka bumi, bahwa ini yang paling kualifikasinya bagus, ya, karena memang apa ya, kitab yang lain semuanya bagus. Tapi yang ini memang mengkhususkan, ya, isinya untuk diseleksi seluruhnya sehingga kualitasnya yang sahih semua. Yang benar diteliti, yang sahih, tapi babnya umum. Babnya umum. Nah, di antara sekian bab yang umum itu dibuat 97 topik, ya, yang mencakup topik umum seperti pernah saya terangkan dari 4 kualifikasi hadis pada umumnya, kitabnya itu, maka disebut dengan jami'. Maka beliau menamai kitabnya, kalau kita mau bacakan seperti pernah saya sampaikan, ya, Al-Jami', gitu kan? Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini dikenal supaya singkat disebut Sahih Al-Bukhari. Ya, dikenal dengan kitab Al-Jami'. Saya perkenalkan dulu isinya secara singkat. Al-Jami', kitabnya isinya komprehensif, ya. Jadi memuat bab-bab topik-topik yang luas. Di sini kurang lebih 97 topik. Ya, kemudian disampaikan lagi musnad, diteliti sanadnya. Musnad itu nanti asnada yusnidu, kemudian musnid untuk orangnya yang meriwayatkan, musnad susunan turunannya. Jadi beliau mengatakan, aku telah teliti semua topik-topik di sini, hadis-hadisnya, aku teliti semua tersambung kepada Rasulullah. Dan silahkan Anda cek, Anda uji kualifikasi orang-orangnya. Benar nggak ada si fulan dan sebagainya. Ya kan? Kemudian sahih, aku pastikan semuanya sahih. Sahih itu ada syaratnya lagi. Ya, disebut hadis itu sahih termasuk nanti sanadnya ada 5 lagi. Ya, mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti kan min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Ada 5 pokoknya. Harus tersambung sanadnya, nggak boleh putus, kan? Nggak boleh putus di tengah-tengah, nggak boleh putus di ujungnya. Jadi kalau putus di ujung, nah bergeser dari sahih kepada yang lain. Ya, kemudian mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti. Adil harus punya sifat adil dan dhabit. Ya, jadi nggak bermasalah orangnya. Nggak banyak disoal oleh orang-orang, kelihatan tolak ukurnya, kebaikan dan sebagainya. Kemudian dhabit punya kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Jadi ada kualifikasi, ini nggak main-main. Jadi nggak bilang A, sekarang bilang A pakai titik, nanti 5 menit kemudian jadi koma. Atau ini kayaknya begini. Nah, itu keluar kualifikasi. Bisa turun nanti berdasar kualitas hafalan. Kalau beda sedikit jadi hasan nantinya. Nanti ada muttarib, ada macam-macam. Ya, kemudian min ghairi syudzulin wala illatin qadihatin, enggak disoal banyak orang tentang perkara-perkara yang bisa menurunkan marwah dirinya atau merusak tentang keagamaannya. Ya, enggak ada pelanggaran ringan apalagi yang berat gitu kan, pelanggaran-pelanggaran ringan. Ya, dari yang misalnya salah menatap, salah begini, salah bicara, gitu kan? Yang kadang-kadang kalau kita kan, saya pribadi suka terpeleset ya, lisan dan sebagainya, ini menjaga betul dirinya. Nah, apalagi hal-hal yang disoal oleh agama. Ya, ini ngarang-ngarang sesuatu aja, ini nggak masuk kualifikasi sehingga nggak bisa dibedakan mana hadis, mana karangan dirinya. Itu namanya diteliti keseluruhannya. Maka kata beliau, ini al-jami', gitu kan? Kemudian musnad sahih, al-mukhtasar, simple di dalamnya, nggak bertele-tele. Jadi manhajnya oleh beliau diterangkan ayatnya dulu, dikonfirmasi ayatnya, karena kan dari ayat tuh. Ya, fasenya ayat dulu, setelah ayat hadis nabinya. Ya, kalau dibutuhkan beliau keterangan sedikit, jadi kasih keterangan, nanti dibutuhkan itu diterangkan sedikit, langsung kemudian ke hadis-hadisnya. Setiap topiknya nanti banyak hadis.
Setiap topiknya banyak hadis. Kemudian min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, di dalamnya terkumpul segala hal yang terkait dengan aktivitas Nabi yang bisa diakses oleh Imam Al-Bukhari. Artinya ditelusuri, diakses itu ditelusuri. Karena kan beliau nggak hidup di zaman Rasulullah. Ditelusuri dari orang-orang yang tersambung informasinya ke kehidupan Rasulullah SAW. Dicari, hidupnya dibaktikan untuk itu saja. Ya, dan kegiatan Nabi 24 jam. Dihimpun jadi 97 topik, ditulis selama 16 tahun. Ya, dimulai di Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi. Sebagai hujjah beliau untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cari bekal nih, bekalnya luar biasa begini. Nah, nanti disyarah, seperti saya sampaikan. Nah, dibuat 97 topik. Topik pertama kita Badul Wahyi, mengonfirmasi kenabian dulu. Jadi kalau nanti langsung ke tiba-tiba bab akan ditanya dari mana taunya benar itu dari Nabi. Makanya jenius Imam Al-Bukhari. Dimulai dengan kitab Badul Wahyi, menerangkan tentang mula risalah wahyu untuk meyakinkan pada kita bahwa semua topik yang disampaikan, hadis yang disampaikan dari orang yang benar kenabiannya. Dari mana taunya? Disebutkan tanda-tandanya. Tanda kebenaran Nabi itu gini, dikonfirmasiku rasul-rasul sebelumnya. Ya, Nabi Nuh terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Ya, menjadi Nabi itu punya tanda ini secara fisikal begini, itu kan? Ya, secara kemudian tanda-tanda kewahyuan begini, mimpi begini, macam-macam. Semua punya kesamaan. Nah, nggak mungkin beda. Semua nabi punya tanda-tanda itu. Nanti tergantung kemuliaan di masanya diberikan kelebihan-kelebihan. Ya, semacam kalau dari awal kan Nabi Nuh sendiri itu, kan? Terus nanti ada yang disiapkan lagi masa-masa berbeda. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bahkan bersamaan dengan Nabi Ishak. Kan Nabi Ibrahim kan memberikan pembekalan, penyiapan. Biasanya kalau sebelum Nabi Muhammad itu disiapkan dulu. Ya, jadi setiap nabi itu ada penyiapannya. Nabi Ibrahim menyiapkan anaknya, Nabi Ishak, Nabi Ismail diberikan pembekalan. Ya, diberikan dulu wawasan, jalan ini, itu, dan sebagainya. Nanti Nabi Ishak ke Nabi Yakub. Nabi Yakub sejaman dengan Nabi Yusuf. Nabi Yakub membuka jalan untuk Nabi Yusuf terus ke bawah. Ya, sampai Nabi Daud dengan Sulaiman. Nabi Daud membuka jalan untuk Nabi Sulaiman. Disiapkan. Bahkan di masa Nabi Ibrahim nanti ada Nabi Lut juga. Ya, terus. Ya, sampai nanti ke Nabi Musa ada Nabi Harun juga. Ya kan? Saling menyiapkan. Ya, terus yang paling menarik apa? Nabi Isa juga didahului kan oleh siapa? Nabi Yahya kan? Bahkan sebelumnya atasnya Nabi Zakaria. Nabi Yahya membuka jalan ke Nabi Isa. Ya, jadi semua nabi dikonfirmasi, dibukain jalannya begini. Dan semua nabi itu membuka jalan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Nah, itu karena penyempurna dibuka dan semua turunan ada. Ya, makanya semua nabi. Jadi Nabi Isa jangan salah, dibuka jalan dulu oleh Nabi Yahya. Nabi Yahya kan lahir duluan sebelum Nabi Isa, kan? Ya kan, dari Nabi Zakaria kan ayahnya. Nabi Zakaria dibuka jalan ke Nabi Yahya. Nabi Yahya nanti membuka jalan dulu untuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masuk, risalah disampaikan. Terus semua begitu. Kalau tarik ke atas juga begitu. Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam, kan? Kemudian siapa lagi terus ke atas? Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ayah anak dan seterusnya. Ada yang kerabat, saudara, kan? Isa dengan Nabi Harun kan saudara juga kalau ditariknya. Kalau tarik ke atas, ya, tarik ke atas ya terus sampai ke keluarga Imrannya. Kalau mau ditarik ke atasnya Nabi Isa anaknya Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam anaknya siapa? Imran, ya, Imran bin Matan. Kemudian menikah dengan siapa? Hanna punya saudari namanya Elisobat itu menikah dengan siapa? Nabi Zakaria. Nanti melahirkan siapa? Nabi Yahya. Nah, jadi saudaraan tuh kalau tarik ke atas, dibuka jalan. Ke atas juga sama. Nabi Musa dengan Nabi Harun saudaraan juga. Terus ke atas tuh. Ya, ada yang ayah anak seperti Nabi Yakub, ya, dan ke bawahnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Ishak ke atasnya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, terus ada yang Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, bersamaan semua. Dan semua Nabi Rasul itu menjadi pembuka risalah untuk Nabi Muhammad SAW. Dan bisa dilacak semua, itu kesempurnaan Nabi Muhammad. Jadi semua seperti itu teman-teman sekalian, sampai nanti tersambung ke kita. Punya tanda yang sama, maka pembukanya kita Badul Wahyi. Kalau kita udah yakin, udah belajar itu terkonfirmasikan, nanti babnya ada sendiri, pelajari, oh gini. Jadi gampang aja kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, Rasul, lihat nih. Wah, dari wajahnya udah kelihatan bukan Nabi. Kan dari wajahnya udah kelihatan. Dari kata-katanya, masa Nabi begini, masa Nabi memprovokasi, masa Nabi kata-katanya kotor dan sebagainya. Kan? Masa Nabi ngajak kepada keburukan, kan? Masa Nabi ngajak kepada celaan-celaan yang buruk, ya hilang akhlak, ini nggak mungkin. Udah dari wajahnya udah kelihatan. Bukan Nabi nih mah. Udah. Makanya kata Nabi, lah Nabi ya Pak, nggak ada Nabi lah, udah tepiin aja gitu. Tanda-tandanya sudah jelas. Nah kalau udah yakin seperti itu, oh yakin dari Muhammad Nabi Rasul, cirinya begini, dikonfirmasi oleh sejarah, muncul kitab sirah, macam-macam, dan dari setiap eranya itu selalu ada sejarah menerangkan. Silakan cek setiap eranya. Ada yang dibikin nazam, dibikin syair, ya macam-macam terus kan. Yang syair itu kayak diba, itu kan syair yang menjelaskan tentang Nabi dan sebagainya. Ada di kitab dulu sampai kekinian. Tidak ada setiap masa, kecuali ada da'i-da'i
Ya, ulama-ulama, penulis-penulis yang diantara mereka menulis kitab sirah untuk mengonfirmasi. Jadi uniknya setiap masa pun mengonfirmasi kebenaran risalah nabinya. Ini kesini dan sebagainya. Untuk membuktikan kepada setiap masa ini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Silahkan cek. Ya, di setiap masa ada kitab-kitab baru, kitab ini. Ada aja buku yang nulis, bahkan secara parsial ditulis. Ya, bahkan sampai humornya Nabi dibikin buku sendiri. Ini humornya Nabi, ini kemuliaan Nabi, tanda-tanda Nabi, macam-macam deh. Ya, sampai penulis kitab hadis juga ada. Syama'il Muhammadiyahnya karya Imam At-Tirmidzi. Ya, bahkan yang menyampaikan dakwah saja, ceramah itu tentang Nabi lewat lisan, itu oleh jamaahnya juga dikumpulkan jadi buku lagi. Seperti Syekh Syarawi kan, beliau kan nggak menulis kitab tentang Nabi, tapi menyampaikan tentang gambaran risalah kehidupan Nabi dari ceramahnya itu ditulis jadi buku. As-Sirah An-Nabawiyah. Ada di sini kalau nggak saya keliru tuh. Ya, bismillah. Ini dia nih. Nah, kan ada ini ya. Nah, ini nih. Ini kitab bagus nih, teman-teman sekalian. Tuh. Ada nanti Ar-Rahiqul Maktumnya Syekh Mubarak Furi itu bagus juga, dapat penghargaan malah. Jadi kan kekiniannya macam-macam lah. Ya, jadi setiap masa terkonfirmasi semuanya. Artinya apa? Udah yakin nih, udah benar. Nabi Muhammad benar, tandanya ada, sejarah membuktikan kebenarannya, rumah tempat lahirnya masih ada, tempat berumah tangganya ada, perjalanan sejarahnya disampaikan, kurang apa lagi? Jelas kan? Ya kan? Dikonfirmasi semuanya, dijelaskan semua karakteristiknya. Berarti udah yakin. Kalau sudah yakin, benar ini Nabi, ini Rasul, tinggal lihat apa ajarannya. Maka ajaran pertama dibuka oleh beliau di kitab yang kedua dari 97 topik disebut dengan Kitabul Iman. Ya, topik pembahasan yang menerangkan tentang apa? Tentang iman. Nah, kalau tentang iman pasti bahas yang ini. Kalau bahas yang ini berarti fase awal kenabian. Kalau fase awal kenabian berarti menerangkan tentang ayat-ayat Quran yang turun untuk menguatkan iman. Inilah hadis-hadis ajaran Nabi yang coba kita dalami sehingga dengan itu diharapkan kualitas keimanan kita bisa didapatkan hasilnya seperti orang-orang dulu yang hebat-hebat itu. Yang disogok, dia tolak. Ya kan? Sampai dipersekusi, dia tetap bilang ahad, 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 ahad. Dibawa kemanapun, dia bergerak dengan keimanannya. Itu indah. Nah, kitab yang kita jadikan acuan, Al-Imam Al-Bukhari, saya ambil yang ini dulu, yang pertengahan. Khairul Umur Awsatuha. Ya. Dan ini dikonfirmasi juga Imam Ibnul Jauzi. Ya. Ini insya Allah diambil dari manuskripnya deh. Jadi ada manuskripnya, kemudian kita sampaikan halaman 20 kalau saya tidak keliru. Karena saya pernah bahas ini di Masjid Nurul Bahri dulu, di Kelapa Gading ya. Kitabnya pakai yang ini. Halaman 20, bismillah, paling kanan kalau saya keliru. Nah ini betul, ya. Ya, halaman 20, bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Iman. Topik yang kedua. Nah, jadi maksud saya, sebelum kita mulai, saya kasih penjelasan dulu. Ini loh begini. Nama kitabnya disebut begini, isinya begini. Karena kitab ulama itu ada maknanya yang menunjukkan tentang kesan isinya. Jadi kalau Anda mau ngaji Bulughul Maram, jangan langsung ke isinya. Kenapa disebut Bulughul Maram? Yang ngarangnya siapa? Inspirasi dari itu apa? Kenapa syarahnya Subulus Salam? Apa isinya? Siapa pengarangnya? Karena banyak inspirasi. Ya, kita baca dulu ya. Satu bagian supaya ada yang didapatkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Ya, topik pembahasan tentang iman. Seperti saya sampaikan tadi, manhaj atau metodologi Al-Imam Al-Bukhari yang menjelaskan tentang isi kitab beliau ini. Jadi beliau nanti cantumkan ayat Qur'annya dulu. Nah, ini menunjukkan beliau ini luar biasa faqih ya, jenius juga. Ayatnya dulu, ya kan? Nah, menempatkan posisi tertinggi firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan subtopik-subtopiknya. Setelah itu nanti disampaikan hadisnya. Kalau dibutuhkan keterangan singkat padat, ya. Kadang-kadang nanti dalam hal tertentu dijelaskan qaul sahabatnya, ya, aqwal ulama dari kalangan sahabat tabi'in yang sampai ke masa beliau. Ya, jadi ini mengonfirmasi demikianlah sanad dalam keilmuan. Ya, pertama rujukannya Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat bagaimana sahabat menjelaskan, setelah itu konfirmasikan kepada tabi'in. Ini jelas. Kalau di tafsir itu jalurnya, belajar dari Nabi ke siapa? Misal ke jalur Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas nanti punya murid siapa lagi tuh? Ya, kalau yang akses ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, misalnya dari Ibnu Abbas kan sahabat, ya kan? Nanti masuk ke tabi'innya Imam Mujahid. Imam Mujahid nanti ngaji tuh ke Ibnu Abbas, konfirmasikan semua. Nanti dari Imam Mujahid terus ke bawah. Ya, tabi'in dan seterusnya. Nah, itu terkonfirmasikan. Hadis juga demikian. Ya, jadi nanti kita akan dapatkan beliau mengutip dari sahabat begini, dari tabi'in begini sampai ke masanya beliau.
Ini membuktikan satu ketersambungan riwayat. Kitab yang kedua, Thaniyan Kitabul Iman, pembahasan tentang kitab iman. Awalan babu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Hadza, itu kan? Hadza ini pembahasan tentang bab. Apa bab yang dimaksud? Titik 2, makanya di situ pakai dhammah kemudian. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Bunyal Islamu ala khamsin. Topik yang pertama yang akan digali ini adalah tentang pondasi keislaman. Tuh, mengonfirmasi apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Kita jawab pertama, babun, gitu kan? Bab ini, gitu kan? Akan menjelaskan apa? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun berdasarkan 5 pokok rukun Islam. Itu ya. Tadi sampaikan, yang saya sampaikan itu 5 pokok, 5-nya kan dibagi pada 2 bagian. Ada pokok yang terkait keimanan, ya, ada pokok yang terkait amalan. Teruskan dulu. Wahua, sedangkan Islam itu qaulun wa fi'lun. Nah, qaulun wa fi'lun. Perkataan dan perbuatan, terhimpun dari perkataan dan perbuatan. Yuk, kita terangkan ke sini dulu ya. Kita batasi dulu supaya nggak berpindah. Ini yang pertama pembahasan di Kitabul Iman, mengonfirmasi tentang persoalan iman, kan? Lalu babun, dimulai dengan hadza babun. Yang pertama ini berisi tentang subtopik, kan? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun berdasarkan 5 pokok, kan? Ini ada 5 pokok, 5 dasar, 5 rukun. Itu sudah pernah saya terangkan. Ya, 5 rukun ini dibagi pada 2 bagian. Ya kan? Apa 2 bagian itu? Ada bagian iman, ada bagian amal. Ya kan? Ada bagian apa? Iman, ada bagian apa? Amal. Ada bagian akidah, ada bagian syariat. Yang bagian iman pertama kali nanti terkristalisasikan pada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terhubungnya konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan. Yang ini nanti mengonfirmasikan amalan sebagai implementasi dari pengakuan iman ini. Ya, maka diberikan amalan pokok yang ada 4 itu. Ya, apa saja di antara jenisnya? Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya, mencakup umrah di dalamnya. Nanti masing-masing punya turunan. Sholat punya turunan lagi, sunnah, ada jenazah, ada macam-macam, ada rawatib, ada mutlak kan? Di luar yang fardu. Zakat ada turunan lagi, apa diantaranya? Ada infak ya, dan turunan-turunan lainnya. Nanti puasa ada turunan lagi selain yang Ramadan. Ada yang sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Al-Muharram, dan seterusnya. Nanti haji pun ada turunan ke bawahnya yang kecil, apa itu? Umrah misalnya. Jelas ya? Nah, nanti aspeknya sudah ke sini. Karena keibadah, ini masuk syariat, ilmunya disebut fikih. Ini syahadatain. Syahadatain ini punya pokok lagi. Apa pokoknya? Yang 6 ini. Dikonfirmasi lagi. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pokok. Ini dibagi ke dalam 2 bagian. Ini turunannya seperti ini. Seperti saya mudahkan untuk menyampaikan. Dan dahsyatnya ini pun tercakup di nama Nabi Muhammad SAW. Ya, nama yang terkait dengan aspek ini, aspek amalan, praktikal, ya, yang lebih kepada nilai-nilai sosial implementasinya. Kan ini kita beribadah nanti ada dampak sosialnya. Seperti sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar itu sifat sosial nanti. Yang dibawa untuk berinteraksi supaya tidak berbuat keburukan dalam kehidupan. Nama yang melekat pada ini disebut dengan Muhammad namanya. Ya. Tuh. Nama yang melekat kepada ini sifat konektivitas dengan Allah, hablum minallah, disebut dengan Ahmad. Ini disebutkan 1 kali dalam Al-Qur'an, dikonfirmasi di lisan Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias. Di Quran surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6. Ya. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau memberi kabar gembira akan datang rasul setelah saya, penutup yang sifat ibadahnya begitu tinggi, begitu luar biasa. Ya, apalagi sifat sosial ini sudah diketahui dan Nabi Isa itu memiliki kesamaan di sifat sosial, sifat kasih. Makanya ajakan beliau ajakan kasih, ajarannya ajaran sayang. Nabi Muhammad tinggi. Ya, punya nilai kasih, punya nilai sayang yang sangat luar biasa, jangankan manusia, hewan tumbuhan demikian. Nah, makanya ada sebagian menduga Nabi Isa nabi terakhir. Karena ada keserupaan dengan
berita-berita di kitab sebelumnya, punya sifat kasih yang dalam, kasih sayangnya dan sebagainya. Dikonfirmasi Nabi Isa, bukan saya. Itu lebih dahsyat lagi. Di aspek apa? Nih, aspek Ahmad. Aspek penyembahan kepada Allahnya. Walaupun dijamin masuk surga, masih sholatnya Masya Allah, sampai kakinya bengkak, sampai luar biasa, sedekahnya macam-macam. Ini disebutkan sekali. Ya kan? Nah, ini nama Muhammad 4 kali disebutkan di Al-Quran. Surah ketiga, Ali Imran, ayat 144. Quran surah 33, Al-Ahzab ayat 40, Quran surah 47 dengan namanya Muhammad SAW ayat kedua, Quran surah 48, Al-Fatah ayat 29, 4 kali. 4 tambah 1 berapa? 5. Rukun Islam berapa? 5. Pokoknya berapa? 5. Pembagiannya berapa? 1 dan 4. Itu kan? Kesini syahadatnya berapa? 1 yang diucapkan. Pokoknya berapa? 4. Turunannya kesini berapa? 6. Semuanya nyambung. Nyambung, Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Nah, wahwa qaulun wa fi'lun. Sedangkan intisari dari keislaman yang ada pada pokok iman itu harus ada pembuktian perkataan dan perbuatan. Tadi saya menyebutkan dengan umum saja. Sedangkan Islam itu yang saya maksudkan dengan perkataan saya tadi. Sedangkan Islam yang terkonfirmasi pada nilai keimanan itu, nilai syahadat itu, ini. Karena yang dibahas kitabul imannya. Ya. Ini kita simpan pokoknya. Diteruskan oleh Imam Al-Bukhari. Kan? Wahwa. Sedangkan implementasi dari keislaman itu, tadi kan bunyal islamu ala khamsin. Kalau kita sampai situ saja, maka nanti bisa diterjemahkan wahwanya ke Islam. Yang dimaksud di sini adalah wahwa, sedangkan implementasi dari keislaman itu 5 pokok keislaman, bunyal islamu ala khamsin, yang pokok ininya, nilai syahadatnya adalah nilai keimanannya, wahwa, sedangkan iman itu sebagai implementasi pertama dari keislaman, qaulun wa fi'lun. Qaulun wa fi'lun. Sebagaimana Islam, iman, dan amal, maka imannya pun harus mencakup qaulun wa fi'lun. Pertama kali dibuka, rukun yang pertama ini, yaitu syahadatain, yang menunjukkan komitmen keimanan itu, ya pertama kali diwujudkannya dalam bentuk qaulun, perkataan. Makanya kalau kita melihat orang masuk Islam, ya kan, dimulai dengan apa? Dengan qaul kan, dengan perkataan. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini qaulun namanya. Qaul itu perkataan. Kalau ke Nabi biasanya kita bedakan dengan sabda. Kalau ke Allah kita bedakan dengan firman. Itu di bahasa kita. Kalau di bahasa Arab semua dicakup dengan kata qaul. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-imamu kadza 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 wa kadza. Ya kan? Maka dimulai dengan perkataan. Nah, sebagai pembuktian awal. Kita pun dalam kandungan semua mengatakan. Ini Quran surah ke-7 ayat 172. Ya, kan yang dikonfirmasi oleh kita apa? Qalu bala syahidna, dari kata qaul dulu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu. Nah, qalu ini qaul. Bala syahidna. Ya, kita mengonfirmasi, kita mengatakan. Jadi pertama qaul. Kalau qaul dari mana? Lisan. Kalau qaul itu lisan. Ini teman-teman, mohon izin, mohon maaf ya. Tolong untuk melihat bagan ini, disimak video awal sampai akhir ya. Karena kalau Anda baru masuk, Anda nggak akan tahu saya nulis yang pertama yang mana ini. Seperti apa gitu. Tapi kalau Anda ikutin awal sampai akhir, Anda akan tahu, oh ini munculnya di sini, muncul di sini. Ya. Nah, jadi konfirmasi pertama lewat lisan. Sini teman-teman sekalian. Ini. Konfirmasi di lisan. Nah, lisan ini adalah konfirmasi awal dari keimanan, sedangkan iman ini konfirmasi awal dari pokok keislaman. Makanya kita katakan orang masuk Islam itu bersyahadat, karena pokok yang pertamanya syahadat nih. Jelas nggak? Kan? Saya ulang ya. Rukun Islam itu ada 5 pokoknya. Kualifikasi 5 itu dibagi 2, iman dengan amal. Jelas ya? Yang amal pokoknya ada 4, iman itu 1 yaitu syahadatain. Bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini ada 6 pokok. Nah, iman ini terklasifikasikan lagi, pokok ini yang 1 ini pada 2 bagian. 1, pembuktian awal, yaitu lewat qaul, lewat perkataan. Jelas ya? Dikatakan. Karena itu, dikatakan kan pasti lewat lisan. Lisan kita, mulut kita berkata. Apa yang kita katakan? Mengonfirmasi ini, syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu, orang yang bersyahadat, ya kan?
syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, maka orang itu telah mengonfirmasi keislamannya. Yang memeluk Islam, mengonfirmasi keislaman disebut muslim namanya. Jadi Islam itu dinnya, Islam itu dinnya, ya kan? Quran surah ketiga ayat 19, inna dina indallahil Islam. Al-Islam itu ad-din. Orangnya, ini orang bersyahadatnya ini disebut muslim namanya. Muslim. Kalau ingin dibedakan gender misalnya, untuk penunjukan kepada laki-laki dan perempuan, tinggal tambah tak marbutah di ujungnya. Pakai ah. Kalau ini muslim, misalnya laki-laki, ini tinggal pakai muslimah. Untuk perempuan. Nah, ini ya. Jelas? Maka muslim artinya orang Islam. Konfirmasi keislamannya dengan bersyahadat. Jadi kalau sudah bersyahadat, maka statusnya muslim. Jelas ya? Kalau perempuan apa? Muslimah. Kalau keadaannya masih lemah, ada gangguan, ya dia bersyahadat, masih disoal, dicoba diganggu dengan macam-macam sehingga berpotensi melemahkan dia, butuh bantuan dan sebagainya. Ya, maka kita mencoba untuk membantu sehingga melembutkan dirinya. Ya, maka keadaan dibantu supaya dalam kelembutan ini dapat kuat kembali, itu yang sering diistilahkan dengan mu'allaf namanya. Ya, mu'allaf. Jadi ada dua sisi. Ada sisi yang pertama, dia belum berislam, masih mengenal, ingin tahu, ada kelembutan dalam dirinya untuk menerima Islam, tapi belum bersyahadat. Nah, itu pun masuk golongan pertama dari mu'allaf, ada golongan pertamanya. Ya, siapa? Orang yang dilembutkan. Mu'allaf itu kan yang dilembutkan hatinya untuk menerima. Maka itu boleh mendapatkan bagian zakat. Ya, dibantu misalnya kalau dia punya kemampuan diberikan misalnya buku-buku keislaman, CD-CD keislaman. Kalau dari sisi ekonomi dibantu misalnya dengan bantuan sembako macam-macam dan sebagainya. Ada bagian kedua yang sudah masuk Islam di periode awal-awal, yang dia juga butuh penguatan karena masih ada kelemahan dalam dirinya. Ya, ada kelembutan menerima Islam tapi masih ada kelemahan dalam dirinya. Apa? Bisa gangguan fisik, ditinggalkan macam-macam karena memang belum sepaham dan sebagainya. Dibantu, disokong, boleh diberikan bagian dari zakat. Itu di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Yang hatinya terlembutkan untuk menerima risalah kebaikan. Ya, tapi kalau sudah berjalan, sudah kuat, sudah baik, sudah puluhan tahun bukan mu'allaf lagi. Bapak saya mu'allaf Pak, oh Masya Allah, kapan masuk Islamnya? Oh udah 20 tahun yang lalu, bukan mu'allaf, udah muslim. Ya, ya kalau sudah muslim dah kemana-mana udah baik, tunjukkan keislamannya. Bagaimana menunjukkan keislaman itu? Nih dari pemaknaan katanya. Ya, muslim itu artinya terambil dari kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Islaman. Ini karakter, sifat, keadaan, frame-nya ini. Aslama yuslimu islaman. Fahuwa muslim. Orangnya disebut dengan muslim. Perintahnya aslim. Aslama itu asalnya tunduk patuh. Tunduk patuh. Tunduk patuh taat. Ya. Islam adalah tuntunan-tuntunan yang ditunjukkan kepada kita sebagai pedoman ya, untuk sebagai pedoman berkehidupan dan sebagai tanda ketundukan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau sudah muslim itu artinya orang yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada siapa? Kepada Allah. Jelas ya? Nah, untuk mendapatkan ketundukan, kepatuhan ini kita butuh pembuktian, butuh pedoman dulu. Ya Allah, di mana saya temukan pedomannya? Seperti apa gambarannya? Makanya diturunkan Al-Quran sebagai hudan. Ya, gambaran dari pedoman ini supaya kita masuk ke dalam ruang petunjuk. Itu disebut silmi, namanya as-silmu. Ya. Makanya kalau sudah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita sudah masuk pada pokok bagian yang pertama. Dengan syahadat itu, syahadat dikonfirmasi lewat lisan, masuk pokok yang pertama dari 5 rukun Islam. Apa 5 itu? Namanya iman, ya kan? Makanya dikatakan orang ini sudah beriman. Ya, sudah beriman dalam bahasa Arab disebut amana, tunggalnya. Amana. Sudah beriman. Jamaknya tinggal tambah ujungnya, waw dan alif. Amanu plus gini. Amanu. Jadi kalau udah panjang, jamak. Amana tunggal.
Amana, sudah beriman. Apa tanda sudah beriman? Sudah berkata dengan lisannya, qaul, sudah berkata. Apa yang dikatakan? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau banyak orang sudah mengatakan itu, berarti sudah beriman. Ya, maka panggilan Quran, panggilannya menjadi berubah dari nas, manusia pada umumnya, kepada amanu. Maka muncul panggilan-panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan saya sudah beriman. Dikonfirmasi dengan syahadatnya, syahadu an la ilaha illallah. Dah kan? Berarti kalau kamu sudah beriman, kamu sudah menjadi muslim. Muslim itu artinya tunduk. Tunduk itu artinya patuh. Patuh itu harus taat. Taat pada siapa? Tuntunan Allah, perintah Allah. Ya, tunaikan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita bertanya bagaimana caranya? Maka disebutkan di Quran surah ke-2. Ayat 208. Al-Baqarah ayat 208, paling kiri. Ke tengah tapi agak ke bawah sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan diri beriman, sudah bersyahadat, sudah mengatakan di lisannya, kan? Udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Karena Islam itu sudah tadi, sudah syahadat. Udkhulu fis silmi, masuk ke dalam pedoman ruang Islam. Ya kafah secara utuh. Ya tunduk, patuh, taat. Ya, matanya kalau sudah berislam, lihat bimbingan bagaimana dengan untuk melihat menggunakan fungsi mata. Lisan kalau sudah berislam kan sudah beriman tuh. Ya, harus dibuktikan keimanannya. Maka lisan beriman tuh harus ada cahaya iman membimbing, ada bimbingan, ada pedoman dan sebagainya. Maka diturunkanlah Al-Qur'an untuk membimbing kita, dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuktikan oleh kita lewat implementasi dari iman itu. Dari mana kemudian bisa dibuktikannya? Lewat perilaku. Ya kan nggak mungkin kalau cuman ya beriman. Buktinya apa? Kan tadi harus tunduk, patuh, taat. Masuk ke dalam ruang pembuktian. Di sini nanti ada petunjuk. Petunjuknya disebut hudan. Hudannya dalam Al-Quran. Al-Quran dijelaskan lewat hadis, ya kan? Hadis jadi tuntunan, disebut dengan sunnah. Oh, ya, sunnah kan diikuti itu kan jadi perilaku. Ya, ittiba jadi perilaku. Perilaku itu disebut dengan amal. Nama lain dari amal itu fa'al. Ya, fi'lun. Ya kan? Ya, ini jadi perbuatan mengonfirmasi iman. Karena itu ketika kita mengatakan saya beriman, patuh ya, tunduk ya. Bagaimana patuhnya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mata, gimana mata melihat? Dikonfirmasi imannya dulu, disebutkan iman. Quran surah ke-24. An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang sudah beriman, yaghuddu min absarihim. Ini imannya membimbing dia, palingkan dari yang tidak bagus. Kualifikasi yang tidak bagus tuh ini, palingkan. Yang bagus silahkan lihat, yang menguatkan iman. Sampai ke ujung kaki, ini ada panduan. Ya kan? Nah, karena ini ada panduan, mesti ada pembuktian dari komitmen ini. Pembuktiannya lewat apa? Lewat perbuatan, fi'lun, amalun. Ini yang akan dicatat untuk pembuktian iman kita sampai kembali kepada Allah. Karena itu di Al-Quran dikatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wahwa iman itu komitmennya qaulun wa fi'lun. Nih. Balik ke kitab tadi. Di halaman 20 tadi. Wahwa, sedangkan implementasi dari keimanan itu qaulun pertama kali dikatakan, lalu wa fi'lun dibuktikan lewat perbuatan. Jadi orang beriman itu memang harus ada pembuktian dari keimanannya. Ya, dan pembuktian keimanan lewat perbuatan itu nanti akan diuji lewat apa? Nanti ada ibadah di sini untuk menguji benar nggak beriman. Maka diperintahkan sholat untuk mengonfirmasi ada iman nggak. Diperintahkan oleh Allah benar nggak tunduk, benar nggak patuh. Pertama aspek ibadah dulu. Jangan-jangan nanti diminta untuk membuktikan, kita nggak bisa buktikan. Bukan kita, ada yang nggak bisa buktikan. Tapi mengaku beriman, maka bermasalah imannya. Maka muncul kualifikasi di situ. Ada lemah iman, ya kan? Apa penyebabnya? Apakah karena penyakit? Penyakitnya karena maksiat? Atau karena dunia? Atau karena yang lain? Nanti dirinci lagi. Ya, iman tempatnya di mana? Iman di qalbu kan? Yang pernah kita bahas. Ya, iman itu turun lagi ke bawah nih. Masya Allah. Turun ke bawah lagi. Ya, ada apa? Ada nafas, an-nafas. Di nafas ada apa? Di sini ada takwa. Ini jiwa iman ada di sini. Di sini ada fujur. Ini katalisnya. Nafas ada di mana ruang ini? Ada di kolbu. Ya, al-qalbu. Kolbu ada di mana? Ada di sudur, di sodron, jamannya sudur. No, di sini. Maka perkataan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu diucapkan harus tembus ke sini. Nah, mengonfirmasi jiwa takwanya. Ini akan mensupport nih nilai keimanan supaya naik. Jiwa takwa ini.
Di takwa ini akan ditembuskan dari nafas kepada kolbu, kolbu kepada sodrun, dari sodrun terjemahkan, diikat oleh akal kita, diperintahkan sepersekian detik ke dalam bagian tubuh kita untuk diekspresikan. Dengan kuasa Allah cepat sekali terjadinya. Karena itu kita akan dapati korelasi antara iman dalam Al-Quran, kemudian takwa, ya kan nanti begitu diucapkan, qaulun, imannya dari lisan nanti kan, diucapkan, tembusnya ke sini kan, ke jiwa takwa. Adanya di mana? Di jiwa. Jiwa itu apa? Nafas. Tempat nafas di mana? Di kolbu. Makanya disebutkan jiwa takwa ini ada di kolbu. Kolbu. Ya, sisi terluarnya disebut sadrun, jamaknya sudur. Sudurun. Nah. Begitu diucapkan, ini harus sampai ke sini. Nanti dari sini diberikan perintah untuk mengonfirmasi benar nih imannya. Ya, maka distimulus. Lewat apa? Lewat amalan. Diperintahkan oleh Allah. Salat ya. Nah, nanti dicek. Betul nggak nyampe ke sini sinyalnya? Ya, begitu betul. Sekian detik tuh diperintahkan. Tembus ke sini, ke sini, ke sini. Dari sini ke amalan, ke jawarih. Ke perilaku kita. Maka dibuktikan lewat apa? Lewat amal. Konfirmasi takwa itu nanti ada pada amal. Amal yang bersumber dari iman disebut saleh. Maka muncul istilah amal saleh. Karena itu perpaduan tiga ini sering ditunjukkan oleh Al-Quran di dalam ayat-ayat firman-firman Allah untuk mengonfirmasi satu dengan yang lainnya. Ya, pembuka hudannya pun disebutkan. Ya, coba lihat di Al-Baqarah pertama kali ya. Setelah alif lam mim, selanjutnya apa? Dzalikal kitab, Al-Quran. La raiba fi. Hudan untuk siapa? Lil muttaqin, orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Iman harus diuji lewat apa? Amal soleh. Wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua saling mengonfirmasi. Ya kan? Nah ini amal soleh ini. Inilah fi'lun. Yang mengonfirmasi qaulun. Iman yang benar dari lisan turun ke hati. Seperti cinta dari mata turun ke hati. Ya kan? Iman dari lisan turun ke hati. Makanya kalau imannya tidak sampai ke hati, dikonfirmasi lewat perbuatan nggak muncul. Karena cuma di lisan saja. Itu karena penyakit. Penyakitnya macam-macam. Bisa nifak. Ya karena penyakitnya penyakit iman, ya maka nyerangnya ke takwa. Takwa ada di mana? Di nafas. Nafas ada di mana? Di kolbu. Maka sering dikatakan penyakit kolbu. Jamak dari kolbu disebut kulubun. Penyakit kulub disebut maradun. Ya, maradun. Maka disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 10. Ya, fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Kan? Apa yang menyebabkan penyakit ini? Banyak nanti. Di antaranya apa? Ya, diikuti provokasi setan. Provokasinya kemana? Setan provokasi ke sifat fujur. Fujur ada di mana? Ada di nafas. Ketika diprovokasi berdiri sendiri. Nafas memerintahkan. Ya, perintah disebut ammar. Terus memerintahkan disebut ammar. Membawa karakter disebut ammarah. Karena ini sifatnya kalau berdiri sendiri jadi jelek. Maka perbuatan yang jelek disebut su. Maka dari sini memerintahkan kepada su. Nih, nggak lewat takwa ke sini. Su terus. Ammaratum bisu. Maka disebutkan di Quran surah ke-12 dikonfirmasi. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ya, itu persoalan pertama. Siapa yang memprovokasi ini? Setan. Kita udah lengkapi pembahasan tentang setan. Dari asal usul, cara kerja, sampai akhir tragisnya. Nah, setan masuk lewat mana? Setan gak mau tanggung. Ya, dia gak mau gagal. Dia berusaha untuk mengcover semua jalan dari fujur. Fujur kan ke sini, nafas ke kolbu ke sodrun. Ini puncak terakhirnya. Maka dia masuk lewat sini. Karena yang digoda bukan 1-2 orang, tapi semua orang. Ya, maka dijamakkan sodrun. Jadi sudur bentuk jamak. Maka disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berharap kalau gagal di sini, digoda di sini, gagal di sini, goda di sini. Karena ini 3, 1, 2, 3. Gambarannya lewat tahapan-tahapan. Kadang dalam internal kita. Dan kadang dalam lingkungan terdekat kita, kalau lebih luas lagi, kadang yang paling jauh. Itu yang digambarkan dalam jamarat, aqabah, wusta dengan ula. Semua terkonfirmasi. Jadi nggak ada yang kosong dalam syariat itu. Semua ada maknanya. Jadi kalau kita ngaji dalam gitu, pelajari semua keterkaitannya ada. Ya kan? Nah, maka orang-orang yang berkata, saya Islam nih, saya juga Muslim Pak. Sholat nggak? Nah, ini terkonfirmasi keadaan lemah imannya. Ya kan? Nah, maka dari itu 15 abad yang lalu pun pernah ada yang disinggung oleh Allah. Ketika ada yang mengatakan amanna, kan di sini sudah beriman. Fasenya ini. Ya, di Quran surah 49 coba cek. Al-Hujurat. Ayat 14.
Qalatil a'rabu, sebagian orang Arab Badui berkata, amanna, kita udah beriman. Berarti levelnya ini kan? Ya kan? Amanna tuh, amanna karena bentuknya kepada kata kerja yang pertama, asalnya amanah begini, amanah kan? Ditambah dengan nahnu yang disingkat dengan na begini. Maka karena double disatukan. Jadi seperti ini supaya tidak banyak huruf dituliskan jadi begini, ditandai dengan tasydid. Asalnya begini. Ya. Qalatil a'rabu, orang Arab Badui datang kepada Rasulullah mengatakan, orang-orang itu berkata, amanna, kami telah beriman. Berarti sudah bersyahadat, qaulun masuk sini. Ya? Maka karena perkaranya iman itu masuknya ke hati, kalau urusan hati Allah yang menguasai kan? Makanya kita katakan ya muqallibal qulub. Wahai yang menggerakkan hati, yang mengetahui pergerakan di hati, terbolak-balik dan sebagainya. Ya, Allah Maha mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, di Quran surah ke 50 itu kan, surah Qaf di ayat ke-16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kan? Sangat mengetahui. Karena itu Nabi tidak menghukumi dengan keadaan jiwa, tapi menunggu apa yang Allah sampaikan. Karena itu kita nggak boleh ya menghukumi keadaan hati seseorang terkait dengan keimanan, nggak boleh. Ya, makanya kalau ada seorang menyebutkan misalnya kafir itu akan mencari pemiliknya. Benar nggak? Sampai ke langit. Kalau nggak ditemukan, di bumi nggak ditemukan, kembali kepada yang mengucapkan. Makanya hati-hati dengan klaim-klaim demikian. Kecuali ada tanda-tanda nyata yang disebutkan secara langsung. Menolak syariat, itu kan tidak mengakui sholat. Atau kemudian misalnya ya menolak tentang akidah keislaman, menghalalkan yang haram yang tinggi, menghalalkan zina macam-macam. Nah itu sudah ada tanda-tanda. Maka hukum-hukum melekat. Ya, maka harus hati-hati. Karena kalau ketidaktahuan dibimbing supaya kembali kepada jalan yang benar. Dia mengatakan amanah. Maka turun ayat mengonfirmasi kul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum benar imannya. Kenapa? Karena kalimat yang ada di lisan itu qaul belum mengalir sampai ke qalbu, sampai ke nafas. Walakin qulu, tapi katakan aslamna, kami baru mengonfirmasi keislaman lewat apa? Lewat qaulun. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang belum masuk ke sini. Bagaimana bisa mengonfirmasi iman sudah di sini? Diuji lewat apa? Lewat fi'lun, lewat amalun. Ya. Karena itu semua pergerakan iman itu ada di sini. Di kalbu, di nafas. Ya. Ini punya amalan. Apa amalannya? Disebut dengan niat namanya. Di sini terletak pada keikhlasan. Ya, kan sudah pernah belajar tentang ikhlas. Ya, di surah Al-Ikhlas itu kan semua ditujukan kepada yang ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Jadi orang ikhlas itu yang menepikan segala hal, segala perbuatan, disupport dari sini tujuannya hanya untuk yang ahad saja. Mengarahkan segala pada yang ahad disebut tauhid. Makanya muncul ilmu tauhid ini. Konfirmasi lagi. Ya, jadi ini semua keterkaitan. Ya, di sini disebutkan antara hubungan niat dengan amal. Bentuk jamak dari kata amal itu amal. Hadis Nabi dikonfirmasi. Riwayat pertama di Al-Bukhari ketika di kitab Bad'ul Wahyi, riwayat pertamanya tentang amal. Jamakkan jadi amal. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini supportnya nanti yang akan mengarahkan kepada amalan. Jadi muncul amal pun belum tentu dianggap benar. Harus dicek dulu, benar nggak sumbernya dari sini, dari iman. Terus dari iman tuh dari jiwa takwa enggak? Nih. Takwanya ada kecampuran fujur enggak? Kalau kecampuran belum ikhlas namanya. Apa diantaranya? Yang seharusnya tawadu muncul riya. Betul beramal, ngasih begini, amalnya keluar. Ya, Jumatan kan mau Jumat nih sekarang, ada kotak infak lewat. Ya, 1, 2, 3, masukin 100 ribu, 50 ribu, lihat nih. Wah, paling tinggi 100 ribu. Saya dolar, 100 dolar. Bagus mau dimasukin, tapi sebelum masuk begini dulu nih. Kanan, duduk kanan. Kiri, gini caranya nih, ke belakang, gini. Masukin. Kan? Nah, itu bercampur dengan ini. Ketika bercampur jadi persoalan. Ya, ingin sesuatu yang merusak dan mengganggu. Kelihatannya benar, sesuatu yang nikmat, tapi melahirkan gangguan, adza. Ya, sesuatu yang merasakan kenyamanan, al-mannu wal adza. Ya, maka batal amalannya karena terkonfirmasi ada gangguan-gangguan di dalamnya. Ya, kotor lagi. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ini nih jelas. Ada faktor nifak, gangguan setan, lingkungan macam-macam. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi intinya apa? Intinya kita ingin mengonfirmasi keterangan Al-Imam Al-Bukhari yang menyampaikan di kitab iman itu kalau pengen menunjukkan iman kita kuat
kualitasnya ingin mendekati di era-era Nabi dengan fatrah ini, di masa ini, maka kita harus menjaga dua hal ini konsistensinya. Perkataan itu harus tembus kepada hati ini. Sehingga muncul kualitas amalan. Karena untuk disebut Islam yang utuh itu mesti ada qaulun wa fi'lun, imanun wa amalun. Dibuktikan perkataan pertama kali dikonfirmasi oleh perbuatan. Kita balik bertanya pada Al-Imam Al-Bukhari, kan? Bagaimana ini menjaga ini semua, membuktikan itu? Ada nggak petunjuknya supaya konsisten, supaya masuk ke dalam hati? Kadang-kadang ya itu dia suka naik turun. Ya, kayak eskalator gitu. Kayak lift. Naik turun, naik turun, naik turun. Kan bahkan kadang kayak ada roller coaster gitu. Udah naiknya lambat, turunnya cepat. Naiknya lambat, berangkat latihan tahajud gitu, tapi turunnya tiba-tiba cepat. Ya, gagal dalam pekerjaan sekali udah hilang tahajudnya. Padahal awal-awal tahajud. Mau ujian, Masya Allah, tahajud. Udah dikasih wisuda, lupa. Dibawa mabok. Kan diajak lingkungan macam-macam. Padahal awalnya tahajud, puasa. Kenapa ujungnya jadi maksiat? Kayak roller coaster kan? Kata Imam Al-Bukhari, nah itu udah saya bahas. Kalau dilanjutkan kalimatnya, kita akan menghafal ini. Ya, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu, ya kan? Kita teruskan. Ini betul. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Ya betul kata Imam Al-Bukhari. Iman itu memang pertama pembuktian lewat perkataan, dikonfirmasi lewat perbuatan. Cuma engkau harus sadar. Karena sifatnya tadi ada gangguan dan ada support juga dari malaikat, kan simpulnya udah kita bahas sebelumnya. Makanya sebelum mengaji kita bahas dulu simpulnya. Wa yazidu, kadang dia naik. Kuat tuh kalau udah kuat tuh Masya Allah. Jangankan yang fardu, yang sunnah diburu. Ya, jangankan merasa tenang dengan yang fardu. Ketinggalan sunnah bisa gelisah. Wah kelihatan nih kalau lagi Ramadan tuh jangankan ngejar sholat maghrib, sholat isya. Tarawih dikejar-kejar, nyimpan sajadah tuh. Ya, sampai ada perdebatan di kalangan emak-emak untuk memperebutkan saf untuk tarawih. Sedangkan tarawih sunnah. Itu kan? Bagaimana semangat untuk kejar tadarusan dan sebagainya. Nah, kata Imam Al-Bukhari, ya, mengonfirmasi dari hadis-hadis Nabi SAW, wa yazidu wa yanqusu. Tapi jangan salah kata beliau. Iman itu dinamis. Ada pengaruh-pengaruh, yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Kadang kuat, kadang lemah. Yazid itu naik, tambah, yanqus turun. Ya, tambah, yanqus berkurang. Tambah lawannya kurang. Naik lawannya turun, kuat lawannya lemah. Ya, yazidu bisa diartikan naik atau bertambah atau kuat, wa yanqusu bisa melemah, bisa turun, bisa berkurang. Penyebabnya macam-macam. Ya, tadi yang saya sampaikan pembukanya. Bisa jadi melemah itu karena mengikuti was-was setan, karena dorongan nafsu atau pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitaran. Ya, kata Nabi itu kan fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, karena salah bergaul, kan? Mengikuti arahan nafsu, mengikuti provokasi setan dan sebagainya. Atau naik tuh karena bergaul dengan orang-orang yang benar, suhbatus salihin. Bergaul dengan orang-orang saleh, ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi ngarang kitab Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh itu. Ya, kurang lebih 1896 hadis kurang lebih yang ada di situ. Ya, setelah Al-Arba'in 42 hadis untuk pokok-pokoknya. Nah, jadi teruskan. Nah, tadi saya sampaikan, kita balik bertanya, ya Imam Al-Bukhari, sampaikan informasi kepada kami. Gimana caranya kita? Ada nggak petunjuk dari Nabi SAW cara naikin supaya stabil imannya kuat, ya kan? Kemudian kita jaga supaya nggak turun, supaya nggak melemah. Maka diteruskan oleh beliau. Konfirmasi dari hadis Nabi SAW sebelumnya adalah ayat-ayat Al-Quran dulu. Maka tadi saya sampaikan manhaj beliau, sampaikan ayat Qurannya. Teruskan. Qala Allah Ta'ala. Baik ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Memberikan gambaran kepada kita di surah Al-Fatah. Ya, surah ke-48 ayat yang keempat. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, supaya kami tambahkan terus keimanan-keimanan mereka. Jadi ada isyarat dalam Al-Quran, amalan-amalan yang terus menguatkan iman. menambah iman. Supaya nanti dengan iman bertambah itu ada tipsnya. Ya, ada petunjuk-petunjuknya. Ini isyaratnya dulu yang beliau sampaikan. Juga teruskan, wazidnahum huda. Kami tambahkan dengan iman itu hudan, petunjuk itu terkonfirmasi itu. Jalur yang tadi itu. Ya, dari iman terus ditambahkan petunjuk, nanti dari petunjuk adalah kebahagiaan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian di surat Maryam ayat 76 juga kita dapatkan, wa yazidullahu alladzina ihtadau huda. Allah akan tambahkan orang-orang yang sering kali mengerjakan satu hal dari petunjuk-petunjuk Allah itu, tambahkan hudannya. Sedangkan hudan ciri orang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian juga Quran surah Muhammad SAW. Ya, surah 47 ayat ke-17. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kemudian Quran surah wa qauluhu wa yazdadal ladzina amanu imana. Al-Mudaththir ayat 35.
Ya, juga wa qauluhu di At-Taubah ayat 124, ayyukum zadatu hadhihi imana, ya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Wa qauluhu jalla dzikruhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat 173. Fakhshawhum fazadahum imana. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahzab ayat 22. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ya, kalau mau kita tambahkan lagi, ya belum dicantumkan di sini, misalnya Quran surah ke-8 Al-Anfal. Ya, di ayat keberapa? Ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina ya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semua ayat-ayat yang disebutkan ini dicantumkan di kitab ini ingin mengonfirmasi petunjuk pertama dari Al-Qur'an dulu. Ini manhaj Al-Imam Al-Bukhari. Ini Al-Qur'an dulu nih. Kalau Anda bertanya bagaimana cara menguatkan iman? Ini ada isyaratnya di Al-Qur'an dulu nih. Ya. Nih Allah memberikan clue, ya, isyarat, kunci-kunci dari sini supaya imannya ditambah, dikuatkan, sehingga dengan kuat iman dapat petunjuk. Dengan dapat petunjuk amal meningkat. Dengan amal meningkat dapat petunjuk, kebahagiaan diraih. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalimat ini kan muncul setelah ada amalan. Itu kan ayat kelima. Ayat 4 dan 3-nya kan amalan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, konfirmasi iman. Wa yuqimunas shalah, amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, amal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, konfirmasi iman dan amal sekaligus, ya kan? Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Setelah itu semua apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Setelah itu wa ulaika humul muflihun. Semua keterkaitan. Allahu akbar. Coba saya itu sering kali suka merenung juga dan bermohon kepada Allah itu, ya, kurang detil apa lagi gitu ya dalam Islam itu, pembuktiannya butuh apa lagi, semua terkonfirmasikan la ilaha illallah itu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terkonfirmasi semua dari ilmu, dari wahyu, dari hadis, dari semuanya, dari pembuktian. Jadi nyata semua gitu, nyata semua. Makanya kadang-kadang suka bingung ya, kurang apa lagi itu jelasnya Islam itu. Hanya tinggal membuka hati kita, komparasikan, ikutin, ya kan? Jadi pribadi muslim yang baik dan sebagainya. Nah ini jadi dimulai dengan ayat dulu. Dengan ayat nih Anda bisa dapatkan penambahan iman, dapat petunjuk, dapat iman, dapat petunjuk. Ini tadi dibacakan ayat-ayatnya. Kalau saya terlampau cepat karena waktu sebentar lagi berakhir, diputar kembali videonya ya, nanti cek kembali di mushafnya. Kemudian kalau semua iman itu didapatkan, maka ada konfirmasi dari jiwa takwa kita yang memberikan dorongan agar semua diarahkan pada kepentingan yang ahad. Tujuannya untuk yang ahad. Yang ahad itu siapa? Allah. Qul huwallahu ahad. Semua yang diarahkan untuk qul huwallahu ahad, untuk ahad disebut tauhid namanya. Maka semua yang bersumber dari rasa, dari jiwa kita. Dari jiwa itu kan muncul rasa. Rasa cinta, rasa tidak suka, kan cinta lawannya benci, kan? Jadi kalau mencintai pun nanti muncul lewat perilaku kan? Dan cinta itu kan dari rasa kan ditembuskan kepada perilaku untuk bersikap, menunjukkan ekspresi cintanya. Ya, senyum dengan cinta, menatap dengan tatapan kebaikan-kebaikan, berjalan dengan rasa kasih dan sebagainya. Itu hubbun namanya. Ya, mahabbah. Untuk membenci juga lawannya benci. Nggak suka, mata bisa melotot, berpaling, macam-macam. Itu kan ekspresi benci. Nah, kalau bersumber dari iman, maka semua tadi petunjuk kalau dikerjakan, kata Imam Al-Bukhari teruskan, wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Nih. Maka kalau sudah ada iman dalam jiwanya, itu akan menggerakkan. Maka cintanya pun bersumber dari imannya. Benci pun karena petunjuk imannya. Nah, benci pada yang bagaimana? Pada yang buruk-buruk. Karena iman itu mengarahkan pada yang baik semua. Iman kan konektivitasnya ke Allah. Ya kan? Sedangkan Allah maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Gak mungkin bersumber dari Allah yang jelek-jelek. Ya, menipu gak mungkin bersumber dari Allah. Ya, bikin hoax gak mungkin bersumber dari Allah. Korupsi gak mungkin bersumber dari Allah. Semua baik-baik. Karena Allah memberikan cahaya, Allah kan nurun ala nur. Memberikan cahaya kepada apa? Kepada iman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Karena cahaya ilahi itu disampaikan kepada jiwa iman, makanya iman memerintahkan kepada kebaikan. Ya, dari kebaikan muncul pada arahan yang baik-baik, cinta pada kebaikan. Jadi kalau ada benci pun dari iman, membencinya kepada yang tidak baik, lawan dari baik. Membenci yang hoax, membenci sifat-sifat buruk, ya zina, fahsya, mungkar, akumulasinya itu. Jadi kalau benci karena iman, pasti bencinya pada yang jelek. Nggak suka gitu kan. Dengan apa? Dengan gibah, dengan fitnah, dengan celaan, dengan perpecahan, dengan keburukan, dengan pencurian, pembunuhan, perzinahan, mabuk-mabukan. Nah itu cahaya iman. Dan karena dari iman, ada porsi untuk menyikapi proporsional. Ya, jadi nggak berlebihan. Benci tidak berlebihan, cinta nggak berlebihan, tapi diatur porsinya, sesuai dengan kadarnya. Itulah indahnya. Nah, sekarang bagaimana untuk memenuhi semua itu? Supaya kita mengetahuinya dengan baik.
ya, mendalami ayat-ayat tadi, membaca clue-nya dan sebagainya sehingga melahirkan sikap-sikap tadi. Mesti lihat hadis. Ya, karena itu berlanjut kita ingin bacakan hadisnya. Ya, hadisnya dari siapa? Harus jelas siapa yang menyampaikannya. Ya, siapa informasi yang bisa didapatkan, dilacak dari siapa. Nah, karena itu kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya karena waktunya udah habis untuk hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Tolong sabar ya teman-teman, sabar dikit. Ya. Jadi apa yang guru-guru kami pernah ajarkan supaya jadi pahala jariah juga untuk beliau. Jadi kadang-kadang saya sambungkan ke tata bahasa. Jadi guru-guru yang mengajarkan saya bahasa Arab tuh alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan dapat pahalanya juga. Yang ngajarin nahwu, saraf, kan balaghah, macam-macam arud dan seterusnya. Ada guru-guru kami tuh. Ya, Masya Allah Ustaz Budairi yang mengajarkan arud, itu kan. Ada ustaz-ustaz yang lain, Ustaz Aun yang mengajarkan saraf waktu di Tripoli itu. Kemudian ada balaghah, Syekh Abdul Latif Asywairif ya. Kemudian nahwu, kalau nahwu banyak Ustaz Srina gitu kan. Kemudian yang lain-lainnya Masya Allah gitu. Jadi terbayang kalau saya sedang menyampaikan itu, bahas ini terbayang guru-guru kita itu. Nah, jadi kita pun bermohon saat bersamaan, meskipun lewat suara hati kita, ya Allah rahmati guru-guru kami. Ya, dari yang sebelumnya, dari TK, dari SD, dari yang rumah orang tua, sampai semua dapat keberkahannya. Jadi mohon izin kalau saya mengajar agak dalam sedikit misalnya untuk memahami ke sini, mudah bagi saya untuk bacain hadis saja gampang. Ya, tapi kami menginginkan ada keberkahan dari ilmu yang telah Allah titipkan. Jadi dari yang ngajarkan ini kita sampaikan. Dan alhamdulillah insya Allah kalau sepanjang yang saya rasakan menerima pengajaran dari guru-guru seperti ini, jadi mengakar gitu. Kita tahu ke sini alurnya. Dan rasanya berbeda ya, ke dalam jiwa kita rasanya akan berbeda dibandingkan kita langsung baca ngaji begini langsung bagus, nggak ada masalah, semua ada porsinya. Jadi kalau teman-teman ingin langsung kan ada ustadz-ustadz lain juga yang baik-baik, bagus masya Allah nerangkannya ini ke sini kan mungkin porsinya beda-beda. Ada yang langsung ngaji hadisnya, ada yang berkisah, ya semua mengajarkan apa yang didapatkannya. Kalau dapat ngaji kitab ini dari guru ini ya beliau akan sampaikan begitu dan pasti akan menghormati gurunya juga. Silakan cek deh kalau mau ngajar itu. Kadang-kadang beliau berdoa untuk gurunya dulu dan sebagainya, nyambungkan ke atasnya dan seterusnya. Ya, prinsipnya adalah menebarkan kebaikan-kebaikan, ketentraman yang kiranya bisa didapatkan. Sehingga tadi kalau kita mau sempurnakan Islam, Muslim, Silmi, dapat apa kalau diajarkan semua itu? Dapat salam. Makanya semua mengonfirmasi tentang salam. Ya, siapa misalnya Nabi Yahya mengonfirmasi wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Isa mengonfirmasi wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Muhammad mengonfirmasi lebih dalam lagi, bahkan dikonfirmasi nabi-nabi sebelumnya karena risalah pun yang dibawa dengan namanya Islam. Satu-satunya nabi rasul yang nama risalahnya langsung Islam. Ya, makanya Islam untuk mengonfirmasi kebenaran yang sebelumnya. Ini yang dibawa dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, rasul pertama terus Nabi Adam kan Nabi pertama, Nuh Rasul pertama, terus sampai ke Nabi Muhammad. Nah, uniknya Nabi Muhammad langsung namanya Islam, yang mencakup ke semuanya. Kalau dulu kan syariatnya Musa, syariatnya Isa alaihissalam, syariatnya Daud, Sulaiman, ya suhubnya Ibrahim. Begitu Nabi Muhammad, Islam semua. Baik mencakup imannya dan syariatnya, akidah dan syariatnya semua. Jadi menunjukkan konfirmasi keseluruhannya, tercakup. Bahwa semua yang dibawa para Nabi, Rasul terkonfirmasikan di sini semuanya. Dan itu bisa diriset, dibuktikan. Kitabnya aja banyak tuh. Ya. Saya kadang-kadang suka ingin mencoba gitu mengkomparasikan. Ya kalau di keyakinan lain kita menghormati, semua menghormati. Cuma kan untuk menguatkan keyakinan kita coba cek ada nggak kitab-kitab kayak gini gitu di hampir semua bidang disiplin ilmunya. Di syariatnya ada fikihnya dibagi lagi, ada Bukharin perbandingan. Tuh kan ada fikih mazhabnya dibanyakin lagi. Kita di ilmu hadis aja ini baru hadis ada berapa jilid gitu. Baru satu aja Sahih Al-Bukhari jilidnya ada 18, dia 4 jilid, Sahih Muslim ada yang 9 jilid, ada yang sekian jilid. Belum nanti yang sunan-sunan, kitab sunan, An-Nasai, ya, Abu Daud, gitu kan, At-Tirmidzi, dan sebagainya. Belum yang Mu'jam ada berapa lagi? Itu Mu'jam At-Tabrani aja udah banyak tuh, Mu'jam Al-Kabirnya itu. Belum Musnad ada sendiri lagi. Ya, ada berapa banyak lagi, itu ada berapa jilid tuh kalau kita pengen dapatkan, luar biasa. Nanti satu saat kita tunjukin supaya memahami. Kurang lebih demikian teman-teman sekalian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Kalau betul-betul keliru ditinggalkan saja. Dikonfirmasi ke saya supaya saya ralat. Oh, kemarin saya salah ucap, harusnya begini. Kemarin saya salah sebutkan ayat, harusnya yang ini. Ya, sehingga kita selalu berada dalam jalur kebenaran. Saling mendoakan termasuk orang-orang sekitaran kita. Ya, dan mudah-mudahan dengan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kebaikan. Selalu menampilkan hal-hal yang baik yang bisa disampaikan, menghindari hal-hal yang buruk dan saling mengingatkan, saling mendoakan. Doakan saya. Semoga Allah menjaga, mengikhlaskan, dan setidaknya mengampuni dosa-dosa yang saya kerjakan.
pernah saya lakukan. Ya, semoga Allah berkenan menerima itu semua dari doa-doa Anda semuanya dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ya, semoga Allah ridhai sekali lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tsabbit fi qulubina ya Allah bi nuril Qur'anil Karim wa tsabbit fi qulubina ya Allah bi hadyi rasulikal Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Allahumma rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga berkah di hari Jumat ini. Jangan lupa sunnah-sunnah Jumat yang ikhwan, salat Jumat hari ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Titip doa, semoga Allah ampuni saya dan keluarga dan rahmat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.